Siapkan diri Anda. Siapkan jiwa raga Anda. Siapkan telinga Anda. Siapkan kaki dan tangan Anda. Anda akan memasuki Ghostroom. Tidak perlu takut. Masih di Ghostroom. Kalau apa tadi? Kalau punya nyali silakan masuk. Kalau punya nyali silakan masuk. Ya, buat pada fans semua yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan di malam hari ini, di hari Jumat, di tanggal berapa sekarang, Kron? 14 Oktober. Untuk bukan 13 ya? Bukan 14. Besok 15. Jauhan ngomong lu. Ya. Besok 15. Kenapa emang? Kalau 13 ya 13. Jadi tahu. Ya. Ada jawaban lo. Seperti malam kemarin, malam minggu lalu, di Ghostroom itu kita akan membahas pembahasan seputar misteri, mistis, horor-horor gitulah, ya. Yes. Karena Ghostroom ini adalah tempatnya kita ngomongin makhluk-makhluk astral. Ya, yang Semoga biasa. makhluk itu nggak panas kupingnya kita omongin ya. Oh, panas, Pak. Panas ya? Woy. Panas, Pak. Panas. Dan Kasih es. Apa? Kasih es biar dingin. Wah, Kalian ngomongnya bisik-bisik, mereka mah kenceng, pakai gitu. pengeras suara. oh gitu. Oh gitu. Iya. Maksudnya gimana? Bisik-bisik loh. Walaupun ngomong kita bisik-bisik Itu sebenarnya. kuping apa sensor? Sensitif amat. Sensitif banget. Kayak kulit bayi, Pak. Waduh. Kasih minyak telon. Itu. Dan malam hari ini kita mau bahas apa aja? Ya, tema hari ini apa, Za? Seperti biasa, Ghostroom ini akan membahas atau kita saling sharing informasi, sharing informasi mengenai hal-hal yang banyak orang mungkin sudah banyak yang sudah dibicarakan karena mungkin ini di luar batas dunia lain atau segala macam. Dan untuk malam ini kita akan membahas temanya adalah makhluk penghuni bawah tanah. Bawah tanah aja. Ya, Underground. underground. Wih, cacing. Bom. Siput, cacing, bakteri. Seperti apa nanti ya? Buru-buru. Nanti kapan, Za? Sekarang. Nanti aja, Pak, belum pernah datang Pak. Oh iya. Ini horor gak sih kita siaran? Justru itu, kita kan pengen memberikan edutainment, Pak. Wih, Edutainment. Bukan edukasi ya, edutainment ya. Entertainment jadi edukasi dan entertainment. Betul, seperti itu. Betul. Kita judulnya ada Ghostroom, tapi supaya orang-orang tuh ini kan supaya tujuannya adalah supaya orang sadar, tahu bahwa alam itu ada, tapi bukan untuk ditakuti. Hanya untuk pengetahuan aja bahwa kita tidak hidup sendirian. Begitu. Seperti itu. Nah, penasaran nih kan ngomongin bawah kehidupan di bawah tanah. Ya. Wah. Ini kita hampir mirip sih pembahasan yang dulu yang serem banget gitu ya, Yang- tentang kehidupan sebelum kita. Oh, bangsa Ya. Nisnas. Ya. Belum kita bahas di sini kan, Pak. Ya, maksudnya seperti itu pembahasannya. Oke. Nah, kayaknya emang lebih Pas ya. serem lagi nih kayaknya ini. Ini memang ada kaitannya, Pak. Jadi ini adalah Iya. keturunan-keturunannya. Keturunan-keturunannya. Ini bangsa Nisnas kan sebelum kita ya. Hmm. Dan ini bangsa bawah tanah berarti masih ada, Pak ya? Masih ada sampai sekarang. Kacau. Kan diciptakannya lebih dulu daripada kita, Pak. Gitu. Oh, gitu. Sebenarnya ini ada sebuah legenda atau bisa orang banyak bilang dongeng, mitos yang setiap negara Heeh. membicarakan hal ini. Gitu karena dan sebenarnya mulai mencuat di masyarakat itu pada tahun 1800-an. 1800 apa? 1800-an. Sebelum Masehi. Bukan 1800 Masehi. Oh, Masehi. Masehi mulai muncul sejak terbitnya sebuah buku bernama Smoky of God. Smoky of God. Ya, Itu ini- buku itu bercerita tentang apa tuh? Ini berceritakan seorang nelayan, pelaut dari Norwegia. Dia bernama Olaf Jensen. Yang
menurut pengakuannya dia ini pernah tinggal selama 2 tahun di koloni makhluk bawah tanah. Waduh. Seperti itu. Di buku itu dituliskan bahwa di berbagai macam negara itu ada pintu masuk untuk ke dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah. Ada Ya. pintu lorong seperti Ada itu. ada lorong yang masuk dan itu sangat dalam. Salah satunya ada di Tibet, ada juga di perbatasan Brazil, Mesir, ya, piramida Gaza, terus juga di pegunungan Himalaya. Juga katanya di daerah Kutub Utara ya. Ya, Utara, tepatnya Kutub Selatan. Segitiga Bermuda juga salah satunya. Termasuk dunia bawah tanah. Ya. Itu salah satu gerbang untuk menuju ke sana katanya. Atlantis gitu ya. Ya, Ya, itu salah itu satunya pokoknya. bangsa-bangsa Atlantis itu lari ke sana. Ya, keturunan-keturunan yang dulu pada saat perang dahsyat zaman dulu sebelum manusia ada, dulu seperti kita bahas, bangsa Nisnas itu ada yang lari, ada yang ke luar angkasa, ada yang ke laut, ada juga yang ke tanah. Nah, ini adalah mereka keturunan dari bangsa Atlantis dan Lemuria yang lari ke dalam tanah. Dan ini memang banyak orang yang bilang juga ini hanya sebuah dongeng, mitos dan tidak masuk akal karena belum ada bukti fakta yang menyatakan kehidupan ada di bawah sana. Anda Begitu. sedang Karena kalau menurut peneliti-peneliti dalam bumi itu ada inti bumi, isinya itu lahar panas segala macam, dari Iya. mungkin ada kehidupan. Kehidupan artinya ya lah, kalau menurut versi gue itu adalah kehidupan manusia. Tapi kalau kehidupan di luar manusia dengan izin berkat yang maha kuasa itu bisa aja terjadi sebenarnya. Iya benar ya. Walaupun dia berdampingan dengan latva, bodo amat gitu ya. Betul. Lahar panas ya. Gitu. Nah, karena ada mitos dan cerita legenda seperti ini, maka timbullah ada teori yang namanya Hollow Earth. Apa tuh Hollow Earth? Jadi bumi berongga. Jadi konon katanya di bumi ini dia ada rongga-rongga kosong semacam terowongan itu, di mana rongga-rongga ini antara lapisan bumi paling bawah dan inti ini mereka disitulah ada kehidupan. Tapi tidak ada satupun yang pernah membuktikan kecuali pengakuan si Olaf Belum Jensen. ada bukti fisik Belum gitu ada ya. bukti fisik. Hanya berdasarkan pengakuan Olaf Jensen aja. Nah, tadi itu si pelaut Norwegia. Ya mungkin buat friends semua yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut lagi tentang dunia bawah tanah bisa SMS kemana, Fran? Ke 0853 9666 1948. Itu untuk WhatsApp juga ya? Ya, itu juga bisa WhatsApp, juga telepon di situ ya. Ya, atau juga bisa langsung mention ke Twitter kita di @friendsradio_id. Apalagi ada informasi yang lu tahu tentang dunia bawah tanah ini, Ja? Tapi sebelum ngomongin informasi-informasi dunia bawah tanah itu, pertanyaan gue adalah mereka masih hidup berdampingan sama kita sekarang? Kemarin malam sih tepatnya, tapi walau alam ya, benar atau enggaknya, tapi kemarin malam gue sedikit ada koneksi sama makhluk-makhluk tersebut. Kemarin malam. Jadi kemarin malam itu abis maghrib kalau nggak salah, gue tuh kayak tiba-tiba memikirkan sesuatu hal, berisik. Mau mikir sesuatu, tiba-tiba sekilas terus berisik di kepala gue, berisik. Ada sebuah kata, sebuah kalimat gitu kan. Di situ langsung gue search, ternyata apa yang gue pikirin, yang terlintas di kepala gue tuh, dan kata-kata itu ternyata ada juga di internet. Seperti itu. Dan gue lihat-lihat di situ sih, kalau misalnya friends mau lihat juga di Google apa itu banyak ada menggambarkan bahwa foto-fotonya kehidupan di bawah tanah itu seperti ini, foto kehidupannya kerajaan seperti ini. Nah, ketika gue lihat foto-foto tersebut, yang mana foto itu juga hanya sebagai gambaran ilustrasi aja. Terus Tapi gue anehnya, gue akan terkoneksi, tiba-tiba ada suara-suara yang menyapa gue, masuk gue. Ada sedikit gambaran flashback bahwa di situ ramai sekali, dan gue sedikit melihat ada koneksi di mana bentuk-bentuk sosok-sosok itu memang ada yang tinggi besar, itu ternyata ada yang 3 meter, terus ada yang kecil banget, ada yang badannya tuh apa ya kalau gue bilang kayak gembar-gember gitu, Gumpal, lembek apa gimana gitu, kayak agar, kayak sapi gelonggongan gitu, tuh di badannya berair gitu.
Ada juga beberapa memang wujudnya kayak manusia kayak kita, mirip manusia mirip, tapi sosoknya tuh beda-beda. Kayak misalnya dia hidungnya panjang, Kayak Pinocchio gitu ya. panjang tapi ke bawah pak. Gitu kayak Kayak ke bawah gitu. Kayak di film-film kan? Gitu. film. Kayak di film seperti film-film misalnya Lord of the Ring, Narnia gitu ya. Narnia seperti itu. Tapi itu walau alam itu gua juga nggak berani menyimpulkan bahwa itu yang gua lihat dan itu mereka yang penghuni di bawah tanah. Tapi ketika gua lihat gambar itu yang terkoneksi. Dan dari mereka kemarin sempat ada satu bisikan bahwa kami akan datang gitu. Hari ini, malam ini. Tapi dia nggak bilang kapan. Kami akan datang. Mudah-mudahan pas lu sendiri aja ya. Kami akan datang gitu. Ada juga satu sosok yang sangat damai sekali kelihatannya. Yang satunya berisik-berisik, kadang teriak-teriak, kadang jerit ada apa. Yang satu ini dia sosoknya damai. Dia hanya memberikan sosoknya tuh berjubah, kayak pakai kapucon gitu. Dianya cuma terlihat senyumnya aja, senyumnya tuh terang senyumnya. Tapi bagian dari mereka juga berada di tempat yang sama. Mungkin ada beberapa mungkin friends yang pernah dengar mungkin soal ini. Soal kayak apa namanya bangsa Bawah tanah. Bawah tanah ya. Karena kalau yang beredar di internet yang di Google itu disebutkan bahwa di bawah tanah itu berbentuk kerajaan yang sangat-sangat maju dan itu juga dia bernama Agartha. Agartha. Ibu kotanya Shambhala sebutnya. Kalau friends juga tahu juga bahwa sebenarnya dari setiap kita sih nggak mengerucut ke sebuah agama apapun, tapi dari berbagai macam agama sebenarnya sudah ada sedikit pembahasan soal hal tersebut. Begitu. Malah seperti misalnya kepercayaan yang di zaman dulu Hindu Buddha itu menegaskan menerangkan bahwa ada kisah bahwa di satu lorong itu dijaga oleh para pendeta, para biksu, yang dimana kalau biksu itu udah masuk ke dalam situ dan dia keluar dari negaranya itu, dia akan memotong lidahnya sendiri, supaya tidak memberikan informasi pada orang lain. Sampai Parah itu ya. Ya segitunya. Tapi yang gua pengen tanya lagi, Ja, kenapa tiba-tiba lu pengen ngebahas ini gitu? Iya. Seperti biasa, dulu kan kalau milih tema atau segala macam itu kadang tidak direncanakan, tiba-tiba kayak semacam apa ya, kalau dibilang ilham bisa datang sendiri. Dan kemarin sebenarnya gue nggak memikirkan kita bahas apa. Tapi by the process ternyata yang muncul adalah ini. Nah gue menganggap bahwa ini kayaknya buat diangkat nih pembicaraan kita gitu buat tema malam hari ini. Ya, menarik banget ya pembahasan kali ini. Gue juga sangat penasaran sih. Gue sangat penasaran sama kehidupan di luar kehidupan kita yang kita tahu gitu ya. Kan katanya apalagi di bawah tanah ya. Emang di bawah tanah ada pasarnya juga gitu kan. Bahkan gitu. dulu diceritakannya ada matahari yang Di bawah tanah. sinar 24 jam gitu. Setiap waktu dia menyinari terus. Nggak pernah terbenam dia. Cuman bedanya matahari di sana itu mataharinya lebih berasap. Di bawah tanah itu tuh. Menarik ya. Menarik ya. Oke, buat friends semua ya. yang masih mau nanya-nanya ya bisa langsung mention ke Twitter kita di @friendsradioid atau bisa SMS atau WhatsApp di 0853 9666 1948. Oke. Dan kita ingin break sejenak dulu dan kemana-mana. Tetap di Ghost Room. Anda sedang mendengarkan Ghost Room. Tidak perlu takut. Anda sedang mendengarkan Ghost Room. Tidak perlu takut.
Ghost Room. Kalau berani coba masuk. Salah ya Pak? Gitu ada. Iya. Iya sama berarti. Sama berarti itu ya gitu ya. Mbak Prasen kita baru on mic Pak. Iya. Baru on mic udah ada yang goyang. Ayo ngedance. Jadi kayak awak tadi suaranya tuh sempit keluar banget tadi dia belum harus keluar. Iya. Udah kita dengerin dia ngobrol biarin Pak. aja, seru banget sih kayaknya. Emang jauh biarin aja lah kita doakan kalau itu udah ngerti ya. Ini mungkin Oke. kru mau ngerekam nggak di joget-joget nih kru? Kira ada yang mau dengerin dia apa dengerin ngeliatin dia. Oke friends, kita balik lagi di Ghost Room. Ghost Room. Kalau punya nyali silakan masuk. Yes, dan pembahasannya masih sangat menarik banget Seputar dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah, dunia legenda bawah tanah yang dari zaman dulu tuh sudah ada ceritanya. Sudah ada kisah-kisahnya yang sampai sekarang menjadi mitos atau fakta. Itu masih dicari tahu sampai sekarang. Ya? Benar banget. Masih Ya, itu banyak adalah perbincangan lah. Itu adalah Agartha, dunia legenda di bawah tanah. Kayak lu lihat aja yang masuk lah. Apa Lik? Coba Lik, lu ngomong Lik. Coba ngomong sama dia, Li. Lu yang ngomong. Lu yang ngomong geser aja biar si Reja. Ke Reja. Olah tubuh. Nah, ya. Cabut. Ya enggak apa-apa. Apa Lik? Kenapa Lik dia Lik? Dia ngapa Li goyang-goyang Boleh begini? jelasin. Li? Kayaknya Reza ini lagi connect sama yang tadi kan karena ngebahas apa tadi dunia bawah tanah. Dan dia, kalau yang gua rasain juga kata Reza ini, gua sama Reza connect dan yang gua rasain sama Reza ini sama ya. Dan juga Allah alam juga. Terus yang gua rasain ini jadi kayak ada gorong-gorong gitu. Kayak gorong-gorong ya katakanlah kayak gorong-gorong gitu. Terus dia ini Reza ini lagi teman-teman friends ya. Para pendengar Reza sekarang dia lagi Aduh, bisa masih dikontrol kan Reza? bisa dia lagi connect sama suatu makhluk Waduh. dan memang ini juga makhluk bawah tanah yang gue tangkap tuh kayak memang ini kayak digorong-gorong gitu. Terus tuh kayak banyak suara di situ ada kayak suara kayak gitu-gitu. Waduh. Emang di situ banyak suara. Terus di sini juga ada perairannya juga. Abis itu juga di situ juga dia sempit dan banyak batu-batuan. Oke. Kayak gitu-gitu. Dan ini malah Ini kenapa kok dia gerak-geraknya seperti itu? Apa memang bangsa sana tuh geraknya seperti ini? kayaknya sih nih kalau yang gua connect ya dan ini Allah alam juga ya. Yang menurut lo aja? Kalau yang gua connect sih nggak semuanya seperti ini, tapi yang seperti ini juga banyak. Jadi kayak mereka tuh ada kayak beberapa golongan. Atau ini yang paling kuat misal? Ada enggak? Ini kayaknya belum yang paling kuat. Tapi ada beberapa golongan. Jadi ibaratnya kayak ada rajanya, kayak ada pasukannya, kayak ada bosnya kayak gitu-gitu kan. Beda-beda. Nah ini kayak jenis kayak gini kayaknya ini juga rame. Dia tuh kayak ibaratnya ikan teri gitu. Kayak dia rame-rame gitu. Gerombol gitu ya nyatu. Iya, gerombol. Salah satunya ini kayaknya udah connect Reza. Coba tanyain Li. Udah mulai ketawa-tawa dia Li. Tapi Reza masih kontrol. Oke. Kalau nggak kontrol gimana Li? Kalau kontrol begini kalau nggak kontrol gimana Pak ya? Ya kita kan juga nggak bisa ngapa-ngapa Pak. Biasanya ke gua ya, tapi iya. ini sekarang ke Nah, Reza. tapi kenapa sih Pak setiap kita siaran kok penyiar susah kabur Pak? Besok-besok gantilah feng shui-nya lah, kita deket pintu lah bisa kabur lah. Kabur lagi nih di sini ya. Bisa kabur lagi gitu Pak. Tanya dulu ya. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam. Siapa? Dengan siapa? Dengan siapa di sana? Dengan siapa di sana? Dengan siapa? Dengan siapa? Alom. Dari mana? Bawah. Boleh diceritakan seperti apa di bawah? Seru. Serunya seperti apa itu, Pak? Kalau boleh tahu kita. Rame. Nggak tenang, Reza masih kontrol. Tadi namanya siapa, Li? Kalau kalian salah denger siapa ya? Ahlom gitu. Ahlong ya. Ahlom soalnya tadi Bukan gua pernah Cagup denger. kan? Ahlong ya. Kukira Cagup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau coba masuk lagi nih. Beda lagi. Yang tadi itu jenis apa itu? Itu gue kebayangnya gitu dia kayak
Kayak karena di situ sempit, nggak tahu juga ya. Terus dia kayak menggeliat gitu. Kayak cacing. Nggak kayak cacing. Ini ada lagi nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini dia lebih kayaknya tingkatannya lebih di atas yang tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini lebih kuat nih, tunggu. Assalamualaikum. Hati-hati Li, kalau kuat Li. Masih kontrol ya, Ja. Reza kontrol. Reza kok masih kontrol ya. Reza kontrol aja ya. Ini soalnya lebih kuat. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa? Wah, ini rada bahaya sih. Dengan siapa? Dijagain Li. Ya, kontrol. Ini masalahnya gue beda sama Reza nih. Gue kan biasanya medium. Lu yang ngobatin sekarang ya? Iya. Ini sekarang dia yang kemasukan gimana gue ini? Ini masalahnya yang Reza masih bisa ngontrol nggak? Karena kan kita berhubungannya udah beda ini ya. Gini Kron, Reza bisa ngontrol tapi ini dia udah lagi ke bawah banget, lagi bawa ke bawah nih. Lagi ngikut ke dunianya dia. Lagi ke sana. Ke dunia dia. Gitu. Nah, ini tunggu deh, ini gua soalnya ini rada ini juga nih. Powernya rada gede. Kalau juga Enggak. semuanya aja kita tinggalin ini bentuk Ron. Ja kontrol ya. Ja. Lu mau ngapain? Lu mau ngapain? Lu mau ngapain Li? Kabur kemana lu? Gua mengamankan alat-alat. Mengamankan. Nah, masalah gini, pendengar Friends, jadi Reza kan biasanya dia informan kan? Iya, informan. Tolong dong, jangan keluar coy. Enggak keluar kan tuh, cuy? Enggak keluar kan? Jangan keluar. Enggak apa-apa kalau keluar kita di dalam untungnya. Ayo yang di luar ya, siap-siap yang di luar ya. Siap ya. Siap-siap ya. Saya enggak mau tahu ya. Ini. Ja kontrol Ja. Reja. Kita mau lagu dulu apa gimana? Enggak apa kalau dia keluar baru kita laguin. Sumpah dia lagi ke bawah banget. Ja kontrol. Ja, balik Ja. Istighfar Ja. Ramai banget Ja, kontrol Ja, awas Ja. Ada yang gede Ja, terlalu. Ja kontrol Ja. Mampus. Ja. Kontrol Ja, kontrol. Kontrol Ja, kontrol. Ayo Ja, salawat Ja, salawat. Reza kan dia informan sama dia lebih mendalami kayak gini-gini. Kalau Iya. gua kan lebih ke medium sifatnya bukan mengobati kan biasanya. Iya. Jadi kita gimana coy? Tukang obatnya Iya, kita enggak ada tukang obat nih. sekarang yang biasa jadi Apa kita panggil tukang obat 10.000 tiga ya? mempertahankan kayak gini-gininya malah dia kemasukan, sedangkan gua biasanya kayak gini. Jadi gimana ini, Pak? Ini masalahnya Gimana, bukan sembarangan ini kan. Iya. Kita lagi ngebahas bangsa yang lumayan juga. Dan masih ada lagi tadi dibilangnya. Oke. Oke, aman Ja, udah Ja. Alhamdulillah. Selesai sudah. Selesai dah ketegangan kita hari ini. Yes. Hari ini jam ini. Ya. Nggak tahu ntar sih. Sekarang ini detik Untuk tadi. detik inilah. Iya. Gimana Ja? Apa Ja tadi Ya Ja? lu udah balik belum? Ini Reja bukan nih? Iya, udah. Oh, ya. Coba hitung namanya siapa ya? Lu tadi ngomong nggak ada loh, tapi lu kenapa tiba-tiba langsung kayak gitu ya? Jadi datang tuh pas kita mulai mau masuk nih, Hmm. mau masuk, gua di sini ngeliat tadi sini banyak yang jebol sini. Ngejebol. Akan masuk ini. Wah, Masuk merinding gua. sini, Hah? gitu. Ini ada tadi sih ada karena gua tahu dia nggak akan ngapa-ngapain, nggak akan Ganggu. anak yang jahat itu nggak akan bisa. Jadi gua ngikutin dia. Soalnya ngajaknya cewek Pak. Itu dia tuh kayak gitu. Nah dia ada salah satu tuh kayaknya dia kayak petinggi gitu. Karena pakaiannya juga beda. Kekecilan Reja kekecilan. Kekecilan. Pakaiannya beda dia. Dia pakaiannya beda. Dia pakai baju tuh berkilau Pak. Berkilau, dia penuh cahaya gitu. Yang mana nih? Yang pertama atau kedua nih? Yang ngajak gua ke bawah. Oh, yang ngajak lu ke bawah. Oke. Kalau yang pertama dia itu kayak ibaratnya kalau di manusia itu kalau level jabatan misalnya kan ada kopral. Yang pertama tuh kopral. Yang kayak gitu jenisnya banyak tuh. Yang masih kayak gitu. Aduh, serem banget. Itu suaranya itu. Itu suara dia berinteraksi atau Banyak. Serem Ya, banget. itu banyak banget Pak. Jadi kayak ibaratnya lu lihat apa ya? Himpun lagi.
ikan kecil tuh. Ikan teri. Ikan teri, gue bilang kan gitu. Yang kecil tuh kayak gitu. Bentuknya sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya lihat sosok ini kayak gini kayak Suklon nih. Nah, Suklon ada ribuan kayak Suklon kayak gitu. Sama semua gitu. Satu jenis itu ya. Satu jenis. Wajahnya sama. Bentuknya sama. Dan mereka tuh badannya tuh kayak nggak bertulang, Pak. Lunak gitu. Bener kayak cacing gitulah ya itu. Lunak kayak lebih ke siput sih karena belendir gitu. Belendir siput terus lemes, lembek gitu. Oke. Jadi mereka walaupun menerjang ibaratnya kayak lubang pintu itu, lubang kunci pintu, mereka bisa masuk. Elastis gitu ya. Elastis, lentur gitu ya. Oke. Nah, itu tadi kan kata lo belum ada interaksi yang terlalu parah, kenapa tiba-tiba pas ngesup? Apa yang merasa dia akhirnya merasa kepanggil sama sampai ngebawa lu ke bawah juga? Dia kayak mau ngajak gua nikah, Pak. Waduh, cewek nih. yang bawa ke bawah tuh. Jadi kapan resepsinya aja kita datang dah. Jauh naik apa? Dodol. Tapi gua untungnya dengar suara-suara kalian sih, masih gua denger. Dari gitu dia mau bawa ke bawah banget. Tapi kedengaran tuh gitu, Pak. Kedengung gitu. Dengung eho. Ketutup gitu ya. Dengung eho. Tapi nggak niat jahat sih. Di situ ada 2 kubu, Pak. Oh, apa tuh? Kubu ada apa 2 aja kubu. sih? Yang kubu satu ini memang dia ibaratnya ya mereka makhluk memang wujudnya nggak enak dilihat lah, enak dilihat. Tapi mereka baik ibaratnya. Gitu. Baik. Nah, kalau yang satunya lagi, mereka tuh cenderung jiwa menyerangnya tuh lebih besar. Maksudnya? Perusaknya itu lebih besar. Oh, kalau kita jadi 2 golongan positif negatif gitu aja ya? Ya. Negatif Ya. besar gitu. Dan justru malah kebanyakan yang sosoknya menyeramkan, ngeri itu, mereka tuh yang baik justru. Oh, malah yang tampang serem tapi baik gitu ya? Iya. Serem, tampangnya bentuknya aneh gitu, tapi mereka tuh sebenarnya kayak bukan lemah sih, tapi ya baik lah, kita katakan baik. Justru yang orang yang nampaknya sosoknya kayak manusia, cantik gitu, kayak manusia gitu kan, justru mereka yang lebih dominan untuk merusak. Oke. Gitu. Dan ini walau alam benar atau enggak, ini hanya kita sharing berbagai informasi dan apa yang gue dapat tadi yang barusan itu. Dan gue sempat baca juga bahwa katanya dulu zaman pemerintahan Nazi, Hitler itu pernah bikin ekspedisi besar untuk ke sana. Terus ke dunia bawah ini? Ke dunia bawah. Terus? Ke dunia bawah. Soalnya tadi sekilas pas si Putri itu bawa gue ke bawah, gue ngeliat kayak beberapa pasukan gitu pakai seragam. Seragam Nazi? Atau nggak tahu? Nggak jelas, tapi warna coklat-coklat gitu. Dan gue rasa sih, gue lihat di situ kalau makhluk yang bawah tanah itu nggak mungkin pakai seragam yang dipakai bajunya kayak manusia gitu. Walau alam pasukan Nazi udah pernah masuk atau belum? Walau alam. Dan ini walau alam berat atau enggak? Hitler itu meninggalnya di Indonesia, Pak. Gitu. Waduh. Jadi dokter katanya. Hah? Jadi dokter? Itu yang beredar tuh. Itu yang beredar. Yang ada kabar. Jadi apa? Dokter gigi apa dokter apa gitu? Jadi dia tuh memasukkan dia meninggal itu. Dulu dia waktu zaman dulu tuh memasukkan dia meninggal dan dia tuh pindah tempat. Tapi walau alam si dokter itu dia bukan gitu, tapi dia sempat memasukkan meninggalnya dia itu. Iya, kalau ya banyak yang beredar kalau di sejarah kan emang itu kan Hitler kabur sebenarnya kan. Nah sekarang agak enakan nih gue nih kepala gue. Tadi kepala gue pusing banget pas sebelum masuk mulai itu sakit. Nggak pindah kali kan nih, sadar kan nih? Nggak. Justru biar gue yang ngambil. Kalau Ali yang ngambil dia joget. Takutnya lebih bawah ya. Lebih ekstrim ya. Tadi lu sampai jalan gitu ya. Jadi friends, mungkin tadi ada beberapa orang yang bingung, kita assalamualaikum gitu kan, kita kebingungan sendiri. Nah jadi memang ada Reza yang biasanya bukan Reza sebagai mediator, biasanya Ali, tapi Reza tadi yang menerima atau biasanya lo sebut apa, berinteraksi, mediator yang mediasi. Interaksi sama mereka. Jadi sempat lo jalan-jalan ke sana, gerak-gerak gitu kan. Jadi bener-bener kita juga panik gitu, takutnya lost control karena bener-bener ngomonginnya parah ya di kehidupan di luar kita yang mungkin sampai sekarang masih ada gitu. Ya.
Jadi memang agak-agak sedikit. Seingat gue sih tadi gue tuh masuk ke sebuah Ya, gerbangnya kayak gimana tuh? ada gerbang gitu. Ini pak, gue belum pernah lihat gerbang kayak gini di alam nyata kayak dunia sekarang nih. Gue belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Si gerbang itu terbukanya itu emang kayak rolling door sih, kebukanya dari bawah ke atas. Kebukanya gitu. Cuman jenis bahannya ini banyak kayak dibilang tembaga bukan tembaga, dibilang seng bukan seng sih. Busati. Apalagi busati, Pak. Kayak tembaga gitu, tapi dia ya, lebih berkilau gitu. Aluminium, titanium. Titanium gue belum lihat sih titanium kayak gimana, tapi kalau dibilang aluminium tuh mirip-mirip aluminium gitu. Itu titanium yang itu yang X-Men tuh. Yang Adamantium itu. Wolverine beda logam itu. ya? Kayak Itu gitu. namanya adamantium. Nah begitu masuk ke situ, itu yang pertama kali tuh cahaya. Cahaya. Gerbang untuk kebuka langsung ada cahaya. Begitu cahaya. Terus? Nah pada saat masuk itu gue rasa saat masuk cahaya itu ada yang nggak suka si putri itu bawa gue masuk ke situ. Terus lu dibuang lagi, dilempar lagi. Gitu. Ada yang nggak suka, dia kayak bukan bilang sih. Dia tuh kayak tapi dia salaman, tapi nggak suka. Sama lu? Nggak suka ada orang masuk ke sini. Manusia masuk gitu. Entah apa alasannya, karena dia nggak ngomong apa-apa, cuman sikapnya gitu. Pas begitu kebuka terus cahaya tuh apalagi pas abis cahayanya hilang gitu lu misalnya mata lu udah terbiasa gitu kan. Yang lu lihat apa itu? Orang itu dong. Yang gue lihat ada sosok dia tuh gua cuma lihat kepala dan tangannya aja. Kepala, mata lu, Iya. badan sama kakinya Nggak kelihatan. Karena dia tuh gini, Pak. Misalnya ini gua nih. Ini gua nih. Dia tangannya tuh gini, Pak. Tangannya gini. Tangannya nutupin badan lu. Iya, ini gua tangannya gini. Tangannya gini. Nah, udah tangan gini, dia kan nge-hold, nggak tahan nih. Gua nggak boleh masuk gitu. Gua beranggapan, gue nggak boleh masuk nih, nggak boleh masuk lebih dalam. Nah, si putri yang bawa gua juga dia hilang langsung. Cabut langsung. Nggak ada. Gua nganterin nggak ada doang. di samping gua. Gitu. Gua berasumsi bahwa dia ini takut sama dia ini lebih tinggi daripada dia, dan dia nggak boleh bawa masuk gua sebelum izin dari dia. Oke. Tadi udah cukup sampai sini aja. Lihat-lihatnya gitu ya. Nah, tapi dia welcome. Kenapa gue bilang welcome? Karena ketika dia nge-hold gini, dia nggak melakukan apapun yang nyerahin gue, nggak nyerang. Nah, tangannya tuh jadi gini, dia berubah tangannya jadi gini. Terus Mau salaman. maksudnya? Salaman. Oh, salaman. Iya. Gue sempat sentuh dikit, gue balik lagi ke situ. Itu tadi yang dibilang Ali tinggi gede apa? Ali, Jaja, tahan ja, ada tinggi gede gitu. Ada yang serem, Ya, ada itu. yang nahan itu. Oh, dia itu. Oh, itu dia. Gede banget soalnya tangannya. Ini gue gambarannya itu gue nih tangannya. Tangannya segede badan lu lebih bahkan. Lebih ya. malah. Segini. Sejari. Lu cuma sejarinya Iya, dia ya. sejarinya dia. Jadi kalau ibaratnya gue tuh dia jahat, ya udah gue dikemas juga udah habis. Waduh. Tadi gue bilang gitu ya. Iya, emang lu nggak sadar? Coba deketan lagi, deketan lagi. Ntar gue bilang gitu. Deketan lagi. Nah, Nggak ya. tahu, gue kayak lupa gue tadi bilang gitu. Dia bilang kok pas Raja berdiri, Ja tahan Ja, ada yang tinggi gede gitu. Berarti lu nggak nyadar itu. Lupa berarti. Wah lupa, nggak bisa ditanya udah. Udah lupa deh. Oh, lu nggak sadar ngomong kayak gitu tadi ya? Tapi gue bilang gitu tadi. Bilang Iya, gitu. lu bilang gitu tadi. Ja, asli bahaya nih Ja, tinggi gede Ja gitu. Makanya gue apa tinggi gede? Bisa Raja langsung apa tuh? Langsung kayak duduk kan. Iya. Bisa bilang tinggi gede. Tapi lu yang gerak-gerak tadi apa sih maksudnya? Lu tuh kayak gerak ke kesempitan gitu atau gimana sih? Jadi si sosok ini dia itu selalu berusaha untuk masuk keluar ke dunia kita lewat lorong sempit itu, lorong sempit, tapi dia nggak pernah berhasil. Iya kayak pori-pori tanah itu mukul pori-pori tanah. Dia nggak gitu. pernah berhasil. Ada satu hal yang menahan mereka sih. Apa itu kira-kira itu? Ketika mereka mau sampai, itu pasti mereka tuh balik lagi. Bukan kepentok tapi balik lagi. Balik lagi. Ke star dia gitu ya. Gitu. Kalau gua anggap sih ini adalah, kalau itu memang benar tadi yang gua lihat dan gua rasakan itu benar, gua anggap itu semuanya adalah kehendak Tuhan sih. Kalau nggak salah, Pakai mic. kalau nggak salah kan di Quran ya, yang ada makhluk dari tanah juga ya. Iya. Nggak tahu itu apa. Walau alam itu ya. Walau alam kan Gitu. Karena tadi gue sebelum siaran juga sempat ngobrol ke Sukron. Kalian pernah dengar nggak ada nanti tanda-tanda akhir zaman, kiamat itu ada makhluk yang keluar dari bumi, bukan manusia, bukan binatang, bisa bicara gitu kan. Dari Berbahas. tanah-tanah itu. Gitu. Dari bawah lah. Dan itu juga ada kalau nggak salah yang gua tahu, karena gua tahu di Al-Quran itu ada di surat Toha yang menggambarkan. Terus ada juga soal Alexander the Great di semua legenda juga ada, di semua agama juga ada.
Alexander Great itu adalah yang ngebangun sebuah dinding atau tembok besar, the Great Wall. Kalau orang dunia lain ngomongnya gitu kan, orang dunia barat lah, the Great Wall. Nah, si Great Wall ini masih jadi pembicaraan besar antara Great Wall ini adalah memang dia itu di atas tanah, di atas bumi, itu berbentuknya adalah sebuah dinding, atau si Great Wall ini adalah sebenarnya lapisan tanah itu sendiri. Lapisan tanah itu sendiri. Jadi tertahan oleh dinding tanah lapisan manusia, karena kan tanah itu ada 7 lapis. Nah, 7 lapis tanah ini ada 7 lapis tanah untuk manusia. Di bawahnya lagi wallahu alam. Gitu. Karena ada juga tapi ini juga tidak menjadikan suatu kebenaran yang hakiki ya, karena nggak layak lah kalau tidak bisa juga dibuktikan soalnya ya. Jadi memang ini adalah sebuah pembahasan yang bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi referensi untuk lebih mencari tahu kalau memang ada yang penasaran dengan pembahasan kita kali ini. Syukur-syukur kalau misalnya ada yang teman-teman bisa riset langsung, tapi jauh Pak ke Tibet. Ke Tibet ya, nggak usah lah, nanti aja ya. Mending kamu friends yang lagi dengerin WhatsApp aja di 0853 966 1948. Yes, atau mention aja di Twitter Friends Radio di @friendsradioid, oke? Biar Reza istirahat dulu, mungkin tadi terlalu lelah. Nanti kita akan balik lagi friends, tetap di www.friendsradio.id, tetap di Ghost Room. Anda sedang mendengarkan Ghost Room. Tidak perlu takut. Masih di Ghost Room friendsradio.id. Thank you yang udah dengerin di www.friendsradio.id. Silakan yang masih mendengarkan mention ke @friendsradioid untuk ikutan gabung bareng kita di sini. Ya, yang ingin bertanya seputar dunia bawah tanah juga masih kami persilahkan. Ya, atau yang mungkin ada yang pendengar friends yang lebih tahu. Ya kan, kita di sini hanya sharing pengetahuan, ya benar kan? banget. Yang bertujuannya adalah supaya semakin kita mendekatkan daripada Tuhan, bukan menjadi takut pada makhluk-makhluk tersebut. Benar sekali. Saling mengetahui. Tapi dulu gue mau ngomong sekarang nih. Tadi sebenarnya ada beberapa sosok tuh sebenarnya, tapi gue nggak masukin ke nggak gue biarin mereka memanifestasi diri gue, karena ada beberapa makhluk itu tadi pengen nyentuh kalian berdua. Hah? Iya. Kalian berdua gua masuk ron. Gua sama Bedul. Kenapa tuh? Gua nggak tahu, gua nggak bisa baca tuh dia maksudnya apa, pengen nyentuh kalian berdua. Cewek cowok? Tapi karena gua tuh pentingnya apa? Penting Pak, seenggaknya itu tetap yang suka itu. Gua sih antisipasi aja, takutnya mereka karena gua nggak kebaca mereka maksudnya apa buat nyentuh lo berdua, jadi gua nggak biarin. Seni gua pusing deh. Pusing nggak? Ngeblank Pak. Lo emang begitu. Emang lo begitu terus. Tanpa lo harus ngomong juga emang begitu kan. Dan tadi juga itu gue sempat tiba-tiba pengen ngegambar walaupun gue agak jago gambar ya. Jadi mungkin buat nanti mungkin bisa difoto terus share di itu apa-apa lah. Pokoknya mirip kayak gitulah sosoknya, walaupun gue nggak sesempurna itu yang gue gambar. Ya, friends juga yang misalkan pengen tahu kejadian-kejadian di dalam studio ya, lihat aja di Twitter Friends Radio, di situ juga ada ya. Reza tadi yang sedang menjadi mediator ya, sedang memediasikan apa yang dirasa, itu bisa di @friendsradio.id. Iya. Kenapa tadi balik lagi? Kenapa dia mau masuk ke megang atau ngapa dia mau nyentuh? Mau nyentuh. Emang efeknya apa sih ketika dia nyentuh itu, atau efek ke gua juga apa? Coba tanyain masih ada nggak tuh orang itu? Orangnya apa tuh makhluknya tuh? Ini gua
Nah itu yang gue cuma antisipasi ya. Karena mereka tuh sama nyedot energi juga Pak. Oh, maksudnya energi gue bisa kesedot gitu. Energi jadi manusia. lemas gitu. Energi, pokoknya lagi enak badan, lu lagi enak badan gak Pak? Iya, gue tadi aja ngokor atau orang kagak enak, gue buang tadi setengah. Udah berubah rasanya. Bahaya Pak. Serius. Kayak gitu. Itu sih efek yang ibaratnya simple lah. Yang lainnya itu takutnya adalah karena gini, ada satu kaum yang dia itu suka nyulik anak manusia, dibawa ke sana untuk dijadikannya teman. Emang gue masih anak nih Pak. Anak manusia Pak. Manusia. Bukan anak kecil. Oke. Gitu. Anak manusia kan bisa aja manusia. Lu anak manusia kan, bukan anak genderuwo kan? Alhamdulillah masih. Iya. Nah, pusing lagi nih. Ya, sekali lagi gue ingetin buat friends semua yang pengen bertanya bisa SMS atau WhatsApp langsung di nomor 0853 966 1948. Ya, untuk nanya tentang seputar dunia bawah tanah. Itu ada petanya juga. Iya, jadi ini petanya nih dulu. Jadi yang dibilang sama Reza tentang Agharta, Land of Advanced Race. Jadi benar-benar ada mataharinya di tengah. Ya, teman yang Reza bilang lebih berasap. Terus juga memang City of Sambalah ya. City of Sambalah. Nggak pakai doa ya. Nah ini banyak pintu-pintu masuknya tuh dari Brazil bisa, dari Pyramid of Giza ya, itu Gaza, piramid Giza ya. Terus gunung di Monto Itali Epomeo ya, terus juga banyak deh pokoknya juga jalur-jalur Segitiga Bermuda juga salah satunya. Hei, mau masuk itu Kron? Enggak. Tadi tur gitu? Ini soalnya pada abad sekarang kan banyak ditemukan lubang-lubang besar di bumi kan. Iya. Yang dalamnya tuh dalam banget, disinyalir ilmuwan-ilmuwan yang geologi itu ini bukan hasil galian tambang yang dibuat oleh manusia. Tapi di sini ada tulisannya penerbangan Admiral Byrd tahun 1947. Waduh. Kalau kita tahu mungkin friends juga ya pernah dengar nama Admiral Byrd ya, yang sekarang lagi rame itu soal flat Earth. Tapi Jak, ngomong-ngomong, di sini lagi ada apa aja ya di sebelah kanan gue aja ya? Biasanya apa dulu? Dingin bagian kanan doang. Bagian kanan. Bagian kanan. Okay. Terus juga AC kan di depan, ngapa dari belakang dinginnya? Apa aja? Coba dong dikasih tahu deh. Jadi di belakang lo ini, Ali ngomong deh Ali. Di belakangnya ada apa? Pakai mic. Ini pakai dia mah suruh pakai clip on kayaknya nih Pak biar. Pak mulu pakai clip on lu kata besok-besok lu. Dulu kan nanya di pundak gua Pak yang belakang nih Kak, belakang kok dingin. Bagian kanan. Di belakang. Mudah-mudahan gue nggak salah ya. Atau mudah-mudahan kita sama. Ya kalau jelek mudah-mudahan salah sih. Mudah-mudahan gambaran gue sama Reza sama. Jadi di sini ada kayak sosok cewek juga kayak Ya Allah, kenapa cewek-cewek makhluk kayak gitu suka sama gua yang asli kagak? Cewek juga dan dia memang ada kayak di air ya deh. Karena dia kayak sisik ikan gitu dulu. Sisik ikan? Iya. Bersisik. Waduh. Tapi ini kayak rada jahat sih. Waduh. Negatif. Ada dikit-dikit ada negatifnya dia. Rada negatif ya. Waduh. Nah mereka emang benar mungkin yang tadi lu sempet bilang. Ini yang mau megang gua tadi nih jangan-jangan bukan beda. Emang lu sempet bilang itu Dua kubu itu ya. manusia dibawa ke sana ya. Apanya ininya apa nyawa itunya ya apa? Buset nyawanya lu kalau ngomong sembarangan lu. Nah, maksudnya ada Jiwa. Bawa dah. Gitu kan. Bawa dah. Gimana, ada yang berkeberatan nggak berdua dibawa? Enggak ada ya. Keluarganya juga enggak kayaknya ya. Ikhlas. Tapi kayaknya mereka emang Siapa tahu lebih bermanfaat dia di sana gitu kan. Tapi kayaknya nggak tahu nih, kayak mereka lebih suka ke mereka berdua ya. Iya. Makanya Pak aja banyak dosa Pak, lu banyak dosa sih Pak lu. Gue sebelah lu gitu. Atau kalian mau coba? Enggak. Apa lu mau coba apa nih mau coba Kita. Gimana? Oh, enggak. Soalnya nih kayaknya mereka kontaknya lagi ke lu nih. Kalau mau Iya. coba kayaknya bisa. Oh, lu aja. Serius. Kalau siapa tahu lu dikasih gambaran lo merem Oh, enggak ada. Coba ya. Bener. Nggak apa-apa. Lu kan katanya lu pemberani dulu. apa. Dulu pernah gua ngomong kayak gini karena ini kayaknya nggak apa-apa Mas. Oh ini. enggak. Tadi Bedu ngomong sesuatu tadi. Apa tuh? Lu mau kesana nggak, Ron? Ya study tour lah gitu.
Iya. Oh iya. Oh kan lu yang ngomong. Enggak lu. Ke bawah yang ke bawah. Enggak, coba ya enggak apa-apa serius. Siapa tahu Kron lu kan. Ntar kita study tour juga dia ke kota tua, enggak apa-apa. Kita ajak dia ke kota tua. Betul. Nah, jadi kan kalian mungkin bisa connect sama kita, jadi tahu pembahasan Aduh. kita. Iya. Enggak ini kenapa begini sih? Efeknya sih nggak kayak gue tadi enggak. Oh, cuy, itu yang dalam diri gue kan keluar tar aslinya. Tahu, lu jangan lu ntar gue jadi Spiderman gimana? Nempel di tembok. Coba ya. Kan bahaya. Enggak serius. Mau nggak? Kalau mau nggak? Ya kalau nggak jangan. Mau ya? Betul mau betul. Mau dulu. Mau nyobain nggak? Mau tanggung jawab lu? Iya, udah apa-apa. slow. Enggak, gini aja. Iya, Kalau merem, Kalau dua-duanya gua merem, enggak ada gua yang merem. megang sini ya. tarik nafas, tarik. Di samping gue lu Kron. Nih, dengerin arahan gue lo merem. Aduh, apaan ini? Aduh. Tarik nafas pelan-pelan 3 kali. Pelan-pelan aja. Ada. Pelan-pelan. Terus lo lihat fokus, ini walaupun mata lo terpejam tapi lo fokus Gue belum merem pandangan tapi lo ke depan. gue masih dengerin instruksi ya terus. Ya, pandangan lo ke depan, fokus di sini. Fokus terus, atur napas yang dalam, atur napas pelan-pelan. Ketika lo ngelihat ada sebuah lorong, gerbong kayak kereta gitu, gitu kan. Lo diem aja. Diem aja. Dia narik lu enggak? Ngebalik lu dulu. Dia narik lu enggak? Emang Ya? sih gue suka, masa gue hipnotis diri sendiri jadi. Ya, dia narik lu atau enggak ya? Ini soalnya kayak gerbong gitu. Kalau dia narik lu, Minum lu Pak, takut haus ya. ya kalau dia narik lu Bawa aja, berarti bawa. kalau dia narik lu berarti dia mereka ngizinin lu. Sana ada air. Ada mereka. Ada galon di sana sih deh. Hati-hati dulu ya. Takutnya bukan O2 Pak. Beda. Gue minum dulu aja. Gitu ya pokoknya ya. Takutnya bukan aduh. Kalau gerbong itu narik lu, berarti lu diizinin buat berkunjung ke Coba situ. ya. Ya. Siapa tahu gue rajanya di situ. Bubar. Siapa tahu bubar ya langsung. Asal ngomong Kita ngejokes dia kabur gitu ya. Gue kasih jokes satu. Coba. Buruan dulu, lama lu. Nah. Fokuslah ke depan. Kalau mulai ngelihat ada kayak lorong deketin lu, cepat, lo diem aja. Narik lu nggak? Wih, deket tuh. Jangan dengerin bisikan rame-rame, ngobrol nggak jelas ya. Tapi lu masih dengar suara gue dulu? Oke. Yakin gue. Ini backsoundnya bantu nih. Bisa mikir dia. Ngomong apa sih Pak? Gimana Pak? Ini kagak ngaruh dia mah. Enggak ngaruh ya? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa ya? Kan lo nyesel kan? Enggak ada apa-apa. Sakit hati kan? sendiri. Coba lu, Kron. Enggak. Gue bisa kalau gue mah jangan kan ya. Dia lebih enggak mau deh. Kalau lu mah kan gue yakin gak bakal ngaruh. Ngaruh. Aduh. Apaan itu lu Kron lu? Tadi tapi- tur Kron, ntar kasih tau ke gua, catatan lu kumpulin ke gua. Catatan lu kumpulin ke gua. Gue emang penasaran dengan gitu, tapi enggak mau ah. Enggak apa-apa. Nah, sebenarnya apa sih yang nyebabin dia demen lu juga nggak tahu ya. Sebenarnya gini loh. Apa mereka itu ada beberapa. Oh, Tapi kok mata gua ini gua nggak tahu artinya apa ya. Tapi ada yang bilang panas barusan- sebelah Pak anak gua nih. Kenapa nama aja? pas lo tanya kenapa mereka suka, Hah? tiba-tiba ada yang ngomong barusan udah waktunya. Mampus tuh. Kaget tuh. Ini psikolog gue belum bisa nafsirin apa nih. Nggak ada omongan lebih lanjut nih. Udah waktunya itu apa? Ini gue merinding, sumpah, sebadan-badan ini. Udah waktunya itu apa? Udah waktunya apakah? Udah waktunya mereka diketahui banyak orang manusia tahu atau udah waktu mereka muncul ke permukaan? Karena Maksudnya udah waktunya Kron lu bisa ngeliat mereka Kron. Iya kan yang
yang apa namanya? Nggak berani gue ngomongnya. Ngeri Pak. Kalau mah takut fitnah. Oke, skip. Ntar aja. Gue juga tadi pengen ngomong nggak jadi. Tadi jawabnya diomongin ya. Itu buat gue berdua. Nggak, terutama gue sih. Mampus lu Kron lu. Dia mulai connect gitu. Mampus lu Kron lu, makanya kayak gue Kron. Ada. Tapi mata gue ngapa panas sebelah ya? Gue juga lah. Mata gue panas sebelah. Pada sebelah mata lu. Iya, gue juga langsung agak berat. Panas ini. Serius. Sebelah doang, yang kanan enggak. Oke, kita ke Twitter dulu nih, ada yang nanya nih, Nur Latifah. Dia nanya, biasanya makhluk bawah tanah kegiatannya apa sih? Ada yang masuk ke dunia manusia dan bikin kerusakan nggak? Kalau kita diculik, kita bisa balik nggak? Gue kira kita bisa balik nyulik nggak gitu. Ya. Balik ke dunia kita gitu kan. Bener juga tuh, ternyata kita bisa nyulik. Kita culikin aja tuh. Aktivitas mereka di bawah itu mereka kayak semut berkoloni. Mereka berkoloni. Jadi mereka itu berkehidupan, punya dari tinggalnya itu nih ada nih. Alhamdulillah ada. Jadi mereka tuh menggali dinding dilubangin, dibentuk kayak gua gitu. Dinding apa bawah tanah nih? Dinding tanah. Dinding gitu. di bawah Oh, dinding di bawah tanah ya. Mereka lubangin gitu. Terus di situ mereka tinggal. Kayak rayap. Kayak Gambarnya kayak lebah, serang semut. Kayak gitu mereka. Mereka makan, mereka makan. Karena di sana juga tersedia makanan yang sangat banyak. Apa makanan itu? Tapi makanan mereka ya, gitu. Sumber daya alam juga banyak tuh berada mereka. Karena kalau manusia ke situ ya nggak akan bisa kecuali. Reza bang ngomong ini bikin gue ngeri dia teriak. Matiin kan? Iya. Mic-nya Kecilin dulu kali ya. Yang mana sih mic dia? Yang ini apa yang ini? Lu kan jantungan, gue ngerinya lu lewat lagi Kron jantungan. Dia teriak lu lewat. Bahaya. Sebelumnya di siaran sebelumnya kita nggak pernah bahas ini ya. Nggak pernah bahas. Tapi gue amazing banget nih soalnya. Wis amazing, Spider-Man. Gue juga langsung cari tahu dan Keren pak. Iya, gue juga langsung. Apanya nih yang keren, Jak? Ngebayanginnya sih. Keren tapi ngeri. Tempatnya itu, tempat dia bernaung. Keren tapi ngerinya itu adalah tadi ada yang ngomong gitu, udah waktunya gitu. Waktunya apa ini maksudnya? Ya udah waktunya. Ini emang kayak runutan kalau di Bisa kali tempat itu selfie. Ya, ini kayak runutan apa yang sudah gua alamin selama ini, yang udah gua kasih tahu ke orang-orang, yang udah gua nggak merjuangin juga sih, tapi pantas ke lu Kron, waktunya lu Kron lu. Kelanjutannya. Jadi lu Kron, emang lu Kron. Oke. Otaknya Kron, pantas ke lu lebih kuat Kron. Coba dah, study tour kan lu mau study tour kan? Ntar lah, gua belum siap. Tapi gua Gue tuh tadi pagi, gue tadi ya. Gue tadi bangun tuh sini gue pegel nih. Gue tidur biasa padahal. Kirinya. Jadi gue pegel. Gue 2 hari tuh tidur, tapi tetap ngantuk. Iya biarin lagi telepon ya. Telepon ya. Kita nggak bisa denger apa yang dia omongin. Dia minta subron. Balik lagi. Jangan coy aja kan ya Kron. Ikhlas gua Kron ya elah. Kan masih siaran. Gimana pada dia ikhlas kan ya kalau sekarang balik ya? Iya sih. Ya kan balikin lagi kan? Iya balik lagi. Gini kan jadi tuh mampus lo Ali denger juga tumben-tumbenan lo Ali denger. Ayo Kron lah. Ini rentetan apa yang lu bicarain ke gua. Lu kan yang nyebar virus tuh. Untuk orang-orang yang ada di luar lu yang nyebar virusnya. Dan ini sekarang lagi rame kan dalam konspirasi itu. Nah ini mereka tuh mau ngasih tahu bahwa tapi walau benar atau enggak ya, bahwa bentuk bumi itu seperti ini loh. Gitu. Biar penasaran. Biar gue penasaran. Udah. Yang ada di peta, yang ada di apa? Globe. Semua tuh berkaitan, nggak mungkin istilahnya tuh kebetulan gitu. Ini tuh berkaitan. Gue baru ngehin tadi. Gue baru ngehin tadi ada kalau digambarkan ada flat earth itu adalah jadi ada bumi gini, terus kayak ada kubah gitu, di bawahnya menggantung kan, iya merujut. Enggak kayak gitu. Oh tuh Kron tuh peta lihat kan. Lumayan lu bisa bikin video juga, foto udah laku gitu. Enggak apa-apa. Dia cuma pengen ngasih lihat itu aja Kron. Tuh, emang ke lu doang khususnya Kron. Biar lu menyebarkannya tambah giat gitu kan. Ada efeknya enggak? Gue takut Anggap aja MLM udah enggak apa-apa ya. Efeknya masa gue ntar di jalan jadinya kayak rombeng-rombeng kan. Kalau efeknya ke fisik lu segala macam sih enggak.
Cuman lu jadi kayak dalam segi pemikiran, pandangan itu lu bakal bahwa Bawa nih. bisa dibilang kayak mantep. Tuh udah tambah yakin taruh udah betul ayo. Biar tambah yakin kan. Udah gua ntar aja deh. Tapi kita tukeran tempat dulu ya. Gua relax dulu kali. Tukeran aja masih panjang kali. Masih setengah jam lagi. Kita tukeran tempat dulu biar lu pojok gua di gampang keluar. 1,5 jam masih slow. Gua ngerokok dulu. Gua masih menikmati bumi ini dulu deh. Aku gak bisa balik. Enggak apa-apa. Iya nanti. Karena ini butuh kesiapan juga soalnya. Iya betul kesiapan nanti. Butuh kesiapan. Mungkin masih minggu depan juga masih bisa dulu. Iya, ntar dulu. Ya kan beda pembahasannya lu ngelenceng aja lu. Ini mata gua masih panas sebelah nih. Panas sebelah. Enggak apa-apa kita masih bahas ini lebih banyak ini Dia butuh waktu lebih lama, Pak. Barusan itu cuma hanya 1/3-nya aja dia. Nah soalnya gue 2 hari ini tuh tidur mulu dan gue terakhir bangun terus ini gue pegel kayak habis jalan jauh. Capek. Emang udah dipanggil dari kemarin tahu, tapi kan gue bilang gue sering bilang sama Reza, gue tuh Iya. kalau mimpi tuh nggak inget gitu, tapi gue cuma ngerasain capeknya parah. Oh gitu. Gitu. Makanya pas bahas ini kan biar yakin kan. Biar lu menyebarkannya tuh biar yakin ya kan. Iya. Aja. Tenggorokan gue nggak enak, tenggorokan gue. Ini ada minum nih. Ya udah, kalau belum siap jangan. Ada CO2 nih. Nih ya, bukan belum siap sih, ntar aja gitu. Ntar aja ya. Ntar aja. Belum ntar ya. Sekarang. Sekarang. Soalnya gue pengen tahu aja yang dikasih lihat ke lu sama nggak yang dilihat ke gue. Dia denger lu Kron. Ntar Gitu. aja lu. Iya maksud, iya lu provokator lu. Jadi manusia aja provokator lu. Oh ya tadi ada gue belum tamat juga yang jawab bahwa kalau misalnya ada orangnya culik ke sana bisa balik lagi nggak? Tadi kan kegiatannya itu berkoloni seperti semut, seperti lebah. Tapi dia ada kayak misalkan kerjaan atau ngelakuin apa gitu ya. Kerjaan mereka tuh Gojek maksudnya di situ gimana? Iya, ada Grab. Lu nyebut merek lagi. Kerjaan mereka tuh sama kayak manusia tempo dulu. Hanya bercocok tanam. Gitu, hanya misalnya dia bercocok tanam juga, tapi cocok tanamnya beda kayak manusia ya, beda-beda. Karena mereka tuh gini loh Pak, tumbuhan di sana juga bisa langsung dimakan, gitu. Dari tumbuhan itu bisa ada kayak samudra gitu, lautan. Nah ini rasanya itu beda-beda Pak. Wih ada asin manis gitu-gitu. Iya beda-beda, beda-beda. Kayak sirup gitu. Gitu. Sirup gitu. Enggak kalau kausan kan manis nang ya. Bagi mereka. Kalau kita yang minum nggak tahu, kita yang minum kita berubah jadi kayak mereka nggak tahu gitu. Kayak gitu. Oh iya, ini tadi gue mau nanya perkembangbiakannya gimana? Apakah dia membelah diri atau gimana? Sama kayak berhubungan. Ya, berhubungan badan juga. Dan mereka tuh, mereka jenisnya ada sama kayak anaconda Pak. Betul. Sama kayak anaconda. Apanya? Berkembang biaknya. Anaconda gimana? Bertelur. Enggak, jadi anaconda itu adalah dia sekali lahiran itu bisa ratusan. Waduh. Gitu, sekali lahiran. Nah kan mau atuh kan. Ada yang cakep kali kan di situ kan. Kalau teman-teman friends mau lihat mau tahu mungkin kayak gimana sih penggambarannya? Teman-teman friends pernah nonton film yang kemarin tuh Warcraft. Nah, itu ada sosok yang kayak gitu, tapi nggak mirip banget plak ya, tapi seperti itu. Ada kayak gitu. Ada juga sosoknya yang di situ tuh gua gambar kecil gitu, kurus. Ada juga sosok yang kayak manusia. Nah tadi pertanyaan adalah bisa balik lagi kalau diculik dari sana? Itu dua kemungkinan, bisa iya bisa enggak. Kalau diculik ya. Nah tapi ada yang masuk ke dunia manusia enggak sih sebenarnya? Ada. Mereka kadang tuh sudah datang jalan-jalan kehidupan manusia. Berdua mau coba lah gitu. Nggak coba lu? Atau mata lu masih panas? Masih panas Pak mata gua. Mata lu merah. Mata lu kayak mau jelok gitu ya kalau enggak? Merah mata lu. Terus gue bisa ngeliat Saringan. Jadi friends ada dua kemungkinan. Itu bisa balik lagi dan bisa enggak. Bisa enggaknya ketika lu diculik di situ dan lu di kubu yang satu. Maksudnya kubu satu. Ada dua kubu. Oh iya. Oh yang tadi gue ulang ya. Iya. Kalau kubu yang itu memang dia perusak. Nah ini yang ngajak nih yang mana nih Jan? Lu yang ngajak yang mana lu? Main gue diperebutkan lagi ya. Iya main ada terowongan datang diem aja ntar kita nggak tahu kereta yang mana kita naikin. Gitu. Nah kenapa? Karena ini perusak karena dia tuh ketika ada umat manusia mereka tuh sangat benci sama manusia.
yang satu ini. Karena manusianya menggantikan posisi mereka di bumi. permukaan bumi. Benar-benar. Gitu. Wajar kalau manusia dibenci, wajar. Gitu. Dan mereka ini mereka juga bisa alih rupa, Pak, ternyata, Pak. Bisa berganti wujud. Bisa berganti wujud. Jadi mereka ini oke. Manusia sih nggak tahu itu adalah mereka, karena mereka alih rupa jadi manusia. Ini kayak ngomong kayak gini, tiba-tiba ada Pak Sugi misalnya datang, kayak gitu. Kita nggak sadar. Terus misalnya Pak Sugi ngasih ke kita, ini gue punya resep nih, wah gila nih buat lo nge-fly misalnya. Kalau ini siapa Kron? Ngomong Kron, kita ajak ngomong. Tahu nih siapa? Ini siapa yang kita ajak ngomong? Buat nge-fly. Mystic ya, benar Mystic. Ya, kayak Mystic X-Men yang biru itu tuh. Oke, sekarang tuh lagi rame yang namanya narkoba jenis Flaka. Tahu aja deh. Main boy bede dia coy. Flaka. Bede. Gue cepu loh. Lu mau cepet nangkepnya gimana, Pak? Diajak sampai kagak mau lu. Dari salah satu kaum mereka tuh ada yang terlibat, Pak. Maksudnya mereka tuh sengaja memang ikut ngebantu. Kayak ngasih stimulat gitu bahwa campuran ini, campuran ini, efeknya kayak gini. Cherry Bell loh, Cherry Bell. Apaan sih? Kok Cherry Bell sih? Kayak kan lu kayak nggak tahu lu, Pak. Cherry Bell itu ada. Yang bikin mati orang Cherry Bell emang sebutannya. Ya diberi nih. Oh, gue taunya Flaka. Gitu ada. Cherry Bell ngomong oplosan. Dan sebagian besar juga mereka tuh menyusup supaya manusia ini ya saling berperang sama seperti mereka dulu. Saling membunuh. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kita kalau tadi nanya kan udah ada yang masuk ke kita, nggak ada. Tapi kita nggak pernah tahu, Pak, nggak pernah bisa deteksi. Itu bentuknya jadi manusia juga. Dan orang biasa pun, orang awam pun bisa melihat gitu. Apa yang cuman khusus kayak lu yang indigo? Enggak. Bentuknya manusia bisa lihat. Berwujud. Iya. Waduh. Kan kok katanya kan katanya Allah katanya kalau misalnya di Islam kan emang ada yang misalnya jin yang berubah jadi manusia gitu kan. Mungkin ya gitu-gitu kali. Atau dajjal kecil gitu ya. Menyebarkan fitnah, menyebarkan yang dibilang dajjal kecil gitu ya. Mungkin bos Illuminati gitu. Usnya. Dan sosok dia ini juga sesekali suka muncul ke permukaan dengan wujud asli dia. Tapi dia jarang sekali dia membuka jubahnya itu. Dia selalu pakai tudung. Jubah kudung gitu. Gue yakin nih gue mau dikirim ke sana. Gue yakin Kon. Kasih lihat doang. Enggak, ntar aja bisa lagu dulu. Tapi lagu ntar kita masuk lagi. Iya, tapi tukeran ya, gue di situ ya. Emang apa? Biar kabur gampang gue. Gue di pojok banget, Pak. Lu gitu ninggalin gue. Ya ampun, bahaya gue, Pak. Gimana, Pak? Gue siaran di sana lah. Tadi lu salah siaran coba soal manusia ya. Manusia ini ada gitu. Gue paling pinter. Iya. Narasumber ahli. Ntar gue bawa Zoom lah. Buat mau bikin vlog aja di situ, Pak. Bikin vlog. Seru banget ya. Jadi itu ya pertanyaannya siapa tadi namanya ya? Nur Latifah. Nah, kalau kita diculik bisa balik lagi nggak? Tadi gimana sih jawabannya? Nah, itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, bisa balik. Ketika lo diculik sama satu yang baik, kaum yang jahat, lo nggak bisa balik. Karena mereka nih ada satu ngebela manusia dan satu yang memang benci manusia. Oh gitu. Jadi kalau ada manusia datang, ada yang pro misalnya, balik lagi, sampai mereka perang ribut segala macam. Nah, pertanyaan gue yang nyetop lu tadi tuh pro apa kontra? Itu pro, Pak. Tapi kalau lu nggak boleh masuk, yang bawa juga pro. Oh gitu. Kenapa lu nggak boleh masuk? Ntar gue juga sama nggak boleh masuk. Enggak, karena dia belum saatnya. Lu udah saatnya kalau. Lewat lu kan yang ditunggu oleh mereka, bukan si Reja. Dia tuh cuma pengen ke lu nih, walau halam sih ya. Dia benar atau enggak, atau dia mau kamuflase nih. Cuman kalau yang disampaikan ke gua dan yang gua bisa baca adalah dia tuh cuma mau ngasih lihat ke lu beberapa pemandangan di bawah. Mereka kayak gimana situasinya. Kenapa gue jadi penasaran? Ya kan? Sama bentuk bumi itu yang selalu pertanyakan. Elah. Ayo Kron, semangat. Jadi kadang bisa diculik itu, kadang bisa balik, kadang bisa enggak. Kalau ini kan enggak diculik, lu bermain. Ini bukan diculik kan? Ini bukan diculik. Enggak. Ini tadi tour, gue bilang itu tadi tour. Ini tadi tour ya? Tadi tour. Enggak diculik ya. Kalau diculik itu lu sama jasad-jasad itu hilang. Nanti kita balik lagi. Dengarkan Ghost Room. Tidak
perlu takut. Oke, masuk. Oke, friends, balik lagi di Ghost Room. Ya. Seperti janji yang tadi aja ya. Kesepakatan sebelum break. Siap ya Pak ya? Terlepas ya Tete. Pokoknya guide-nya gini supaya lo tetap sadar, tetap kontrol dan lo bisa mutusin diri sendiri lo mau balik lagi. Instruksinya sama kayak dulu tadi. Lo pejamin mata, fokus. Gue temenin nggak, Pak? Atur nafas lo sama pusatin pandangan lo ke satu titik kalaupun lo merem. Dan ketika apapun yang lo rasakan, yang lo lihat, lo omongin. Guide-nya dari itu ya, lo omongin, lo informasiin ke friends. Tapi lo masih gua masih bisa sadar gimana? Kenapa? Iya. Justru itu kuncinya. Kuncinya lo supaya sadar. Tetap sadar gue ya. Tetap sadar ya. Supaya lo bisa mutusin bahwa oke, gue mau mulai gitu. Ya. Siap mulai ya. Oke. Duh, gue lemes, merinding nih. Duh. Perlu sugesti kan? Gue bisa mensugeskan gue sendiri. Ya, bisa dia. Pokoknya apa yang lo rasain, apa yang lo lihat, lo ceritain. Kemudian headsetnya lepas. Setelah masuk ke proses kita ngobrol juga kan biar fans nggak ke itu. Apa sih lu? Nah, udah belum tuh? Udah Biar fokus, lepas aja headsetnya. Dia juga nggak denger suara kita di. Enggak, ini biarin lah biar gue masih di backsoundnya ngebantu. Oke, siap. Ya, para fans semua di sini Sukron sedang mencoba untuk memasuki ke alam bawah tanah. Fokus, atur nafas. Lihat satu titik. Ceritain kalau lo udah mulai ngerasa dan mulai ngelihat sesuatu. Nanti kalau lo udah masuk, ada mau bawa lo ke kiri, jangan ikut ya. Ya, sambil ngobrol kan, ceritain. Baru badan gue aja nih. Badan lu pegawai kayak mau lepas gitu ya? Terfokus, konsentrasi, atur nafas. Gue kenapa madep ke atas lagi ya? Mau ke atas. Lo mau ke atas boleh, mau ke depan boleh, ke kanan boleh, tapi jangan ke kiri. Ini kalau nemu jalan buntu, jangan ngikutin arah ke kiri, itu bukan. Lo tunggu aja, ntar akan ada jalan yang lurus.
ceritain ke friends apa yang lo lihat, yang lo rasain. Ya, buat friends radio yang baru bergabung, buat para friends semuanya, di sini Syukron sedang mencoba untuk memasuki dunia bawah untuk melihat-lihat kejadian yang ada di sekitarnya, dunia bawah bersama Reza. Mungkin Syukron bila udah mendapatkan gambaran bisa langsung diutarakan apa yang terlihat di sana. Informasinya bisa dibagikan kepada para pendengar semua. Kalau lo udah mulai lihat sesuatu, ceritain. Agak sesak ya kan? Ya, memang gitu. Yang lo rasain apa sekarang? Sekarang yang lo rasain? Ceritain aja, Kron. Gue baru ngeliat kayak sungai gitu sih. Sungai, oke. Ada banyak batu. Bentuk batunya gimana? Tak hilang lagi. Hilang lagi. Oke. Batunya. Jangan makan atau minum apapun di situ ya, Kron. Lu nggak mau coba mau masuk juga, Ri? Jangan ke kiri pokoknya. Jangan ke kiri, jangan makan atau minum apapun di situ. Jangan ke kiri. Kalau lu mungkin apa yang lu lihat sekarang gitu? Sama sama mereka berdua atau enggak? Sama. Berarti kita sini aja dulu ya. Kron, ceritain. Sambil ngobrol aja. Itu sekarang yang lu lihat itu apa sekarang, Bro? Yang lagi lu lihat gitu. Apa lu lagi ada di sebuah terowongan atau apa gitu? Kron, apa yang lo lihat? Nggak jelas sih. Gimana? Masih samar-samar ya? Susah gue fokus. Lo masih mau lanjutin? Oke.
Udah ada yang terlihat belum Kron? Ceritain aja kalau yang lu lihat. Nggak fokus itu sama gambaran yang samar-samar itu. Bisa. Jangan pakai dipikir, lihat aja terus. Kron, Aja. ngeliat apa? Cuma juga. Kron, Kron. Kron, Kron. Nah, ini dia kemana nih jadi? Lu tahu aja dia kemana? Dia udah masuk nih, udah masuk. Iya. Bisa diajak ngomong atau Coba sekarang lo ceritain. Kecil sih. Apa yang lo lihat kecil apa? Ada kayak tahu terang gitu tapi hijau, kehijau-hijauan gitu. Jelas. Lo lihat terus. Apakah itu sosok bentuk makhluk atau bangunan? Bangunan. Oke. Cuman kecil banget, gue susah buat deketin. Oke, kalau susah Masih deketin, penasaran. jangan deketin. Jangan deketin, coba nengok ke arah lain. Ya ada di. Masih mau terus jalan? Kalau lo udah mau berhenti aja. Mau lanjut berhenti? Lanjut. Oke. Ceritain sekarang apa yang lo rasain. Masih belum jelas sejauh Sejauh ya? banget. Oke. Nggak distract, Pak. Yang di sana. Yang satu lagi ya. Udah keluar aja ya. Udah, balik lagi. Buka mata lu. Oke. Udah buka mata lu. Oke, kita lanjut lagi. Nggak usah dilanjutin. Balik lagi ke sini. Kron. Udah. Buka mata lu. gimana Kron? Udah enakan Kron? Deh. Air putih masih ada? Itu lagi diambilin air putih. Air. Selamat badan lo ya. Lihat monitor. Silo. Tadi pas lu gitu kayak ada apa titik-titik merah api gitu. Tapi kayak apa sih? Makanya gua ajak lo balik lagi soalnya. Bahaya tuh. Itu udah Kayak ke gitu, pas kubu yang bahaya Pas aja. gitu langsung kebuka lebih gede tuh. Lebih gede kan ya, tapi kalah yang itu. Ada hijau terus yang tadi terakhir merah gitu. Yang tadi merah ya. Merah. Titik-titik gimana sih kalau Ya bintik-bintik gitu ya. Tapi banyak. banyak banget. Aduh. Gue masih penasaran yang hijau jauh banget. Masih jauh kan? Ya, karena itu berasa jauh karena lo di distract sama yang kaum itu dia. Yang kaum itu tahu bahwa dia mau datang. Tapi gini, kayak gue harus dengak dulu apa sih? Gue harus nengok atas dulu gitu. Tapi dia baru di sana kayak
apa sih lu ke sana dulu gitu. Gua nggak ngeliat lorong, nggak ngeliat apa, gelap banget sih. Cuma kayak ntar kalau ada cahaya merah gitu lewat terus ikutin. Iya, cahaya merah terus yang terakhir kayak gua hampir kesana tuh yang merah tadi. Iya. Yang titik-titik merah gitu. Kayak apa sih? Titik-titiknya tuh kayak bunga gitu. Cuma merah kayak kuncup. Iya. Kayak kuncup segitiga gitu. Iya. Gue masih penasaran yang hijau tadi tuh, terang banget soalnya. Iya, yang benar itu lihatnya yang hijau yang terang itu. Yang itu yang Bener maksudnya apa nih? Bener. Maksudnya yang mereka yang Positif, friendly. positif. Yang friendly, yang baik. Yang pro manusia. Tapi itu jauh banget pas yang Jauh banget. keluar gue tuh langsung gue ke lempar yang ke merah itu tadi. Iya. Itu gue tarik yang ke merah karena mereka sebenarnya dia nih direbutin, Pak. Lu lihat sini aja, lu lihat situ aja gitu ya. Jadi ibaratnya ada satu sisi. Kalau gue nggak ngomong mungkin gue lebih gampang tadi. Cuma Ya. ngomong susah banget. Cuman itu gue ngerinya kalau dia nggak ngomong tuh fokus dia kan tinggi tuh. Yang satu ini, yang sosok yang ini, dia tuh yang kaum yang kedua, dia tuh interest banget sama si sosok yang Sukron. Ngerinya sesuatu hal yang terjadi yang kita nggak prediksikan kan. Gitu. Bener. Iya. Gimana Kron, mau break dulu? Ngomongin Ngumpulin tenaga baru kita cabut lagi. Break dulu kali ya, biar enak ya. Iya, ntar Break ya? satu lagu deh. Setelah gue ya, abis ini ya. Ya, Tapi ini udah jam 12 lewat, berarti kita saatnya abis ini baca karakter ya. Anda sedang mendengarkan Ghost Room. Tidak perlu takut. Itulah. Balik lagi di Ghost Room. Yes, itu yang tadi gue mencoba kesana tapi emang mohon maaf friends, sulit satu fokus, yang kedua juga Lu masih banyak mikir ya, mikir kita masih banyak mikir. Tas ketika tadi terakhir yang lo bilang udah itu justru lebih gampang, gue lebih bisa ngatur. Mungkin karena pas dibilang udah, lu udah nggak mikir gitu. Lebih gampang kan. Karena pertama gue bilang udah dan itu dia kayak ngeliat, wih lebih jelas nih sinar merahnya. Mereka tuh kayak dia mau maksa Sukron supaya Masuk. kok dibawa balik lagi gitu, sini dong kayak gitu. Tapi karena mereka ngambil juga nggak bisa karena di Sukron udah balik ke alam-alam kita ini. Tapi tadi beberapa sempat ngeliat kayak ada bangunan, ada apa gitu ya. Ya yang di hijau itu, jadi pertama yang pas sebelum Reza nanya ngeliat apa, bangunan atau orang. Sebelumnya itu yang batu yang gue pernah lihat kayak di sungai gitu kan. Gue mikirnya oh ini batu nih, batu apa ini gitu kan. Tapi gue mikir kok masa sungai sih ini gitu kan. Emang batunya tuh lonjong yang hitam, lonjong cuma di pinggiran. Pinggirannya pojok-pojok gitu ya. Pojok semua. Nah itu sebenarnya itu bukan batu kalau sebenarnya. Salah satu jenis makhluk penghuni alam bawah situ. Cuma gue tuh kayak di atas gitu ngelayang tuh pas yang di situ. Ya kayak gue ngeliat dari atas gitu. Terus udah habis itu gelap lagi lama banget nggak ngeliat apa-apa. Gue yang lu bilang ngeliat apa itu gue sama sekali nggak ngeliat apa-apa, hitam aja gitu. Cuma emang badan gue tuh tau gerak ke kanan ke atas gitu-gitu sih. Friends, terus badan gue gerak sendiri. Gue juga mencoba ngebiarin badan gue gitu kan. Tapi tetap gue kontrol ketika lo suruh ngomong, gue balikin lagi. Tapi pas balikin lagi susah lagi nyarinya. Sampai gue ngeliat kayak sekelebat hijau. Itu kayak gimana sih, sinar set gitu. Nah, itu lewat. Cuma kayak kebuka set gitu. Terus ngeliat yang kayak bangunan hijau gitu. Baru pas lo tanya lo lihat apa, gue susah ngomongnya. Susah fokusnya. Ketahan ya. Ketahan. Gue sampai ngomong gitu. Nah pas itu gue ngomong hijau, dan itu jauh banget, titik doang, titik, tapi itu arah di sebelah kanan atas gitu. Nah itu di situ. Nah itu gue coba deketin, gue coba lebarin gitu kan dengan pikiran gue, lebarin, nggak mau lebar gitu. Kayak gue mau coba deketin tuh malah nggak bisa, makin ya segitu aja, nggak jauh, nggak deket gitu, segitu aja kan. Karena dia berusaha mendekatinya dengan pikiran, Pak. Iya. Gitu, dan pikiran. Karena gue nafsu banget gitu, gue itu. main buat kesana gitu, apa sih tuh gitu kan. Gue pikir cuma pikiran gue doang gitu kan. Ya gue pikirin tetap hilang lagi. Nah yang pas tadi terakhir lanjut enggak gitu kan. Nah pas dia bilang udah, nah itu baru gue tahu kelempar. Terus yang gue lihat tuh titik-titik merah, bentuknya kayak ya segitiga, tapi bukan segitiga banget sih, segitiga sama kaki gitu. Oke. Jadi agak-agak runcing di atas, tapi dia agak begini nih.
Yang belok begini terus di sini titik gitu. Nah itu set dekat banget. Nah pas aja itu gue suruh melek kan, ya udah. Ya. Tapi gue masih kebayang-bayang tuh. Iya pasti kan itu udah deket ke ini dulu. Jadi Sukron ini depan gerbang gitu ya. tadi kan waktu di segmen sebelumnya yang gue bilang nih ada orang yang mau ngajak lu ke sana, masih lihat lu bentuk bumi kalau gitu segala macam. Nah si Sukron belum yakin, masih ragu kan. Dan tadi abis ini kita break dulu ya. Nah ketika break itu si sosok yang mau ngajak lo itu Kron, dia itu ketahuan sama kelompok yang alam bawah tanah yang lain. Yang tadi gue bilang ada 2 kubu tuh. Iya. Nah, karena dia tahu akan datang lagi, akhirnya dia tuh nungguin, mantekin, nungguin. Tapi itu tinggal deket banget ya pas lu bilang deket kan? Itu gue udah kayak udah masuk nih gitu kan. Tinggal gue ngeliat. Jadi emang agak-agak berasap tuh. Jadi pas gue setengah melek tuh, itu emang agak-agak berasap di sana, putih gitu. Terus suaranya ya masih berisik gitu di luar backsound gitu kan, tapi emang kayak berisik. Nah udah pas itu gue melek, gue pelan bangun, ya udah sih sadar lagi. Ya kan mau narik itu ketika dia mau narik menggunakan power dia lebih kuat, itu Sukron lebih jelas ngelihatnya. Tapi jangan diikutin karena itu merah. Gitu, karena yang lurus itu yang benar hijau, yang hijau. Nah, itu yang mau ngajak kusum pertama kalinya kemana? Kabur? Ada di istananya, di hijau itu. Mau dibalik ke istana karena udah banyak yang merah, dia cabut ke istana. Iya. Karena itu sebenarnya ketika ada seseorang dari alam lain mereka diundang ke sana, itu sebenarnya memicu pertengkaran sebenarnya. Gitu. Ada yang tadi bilang ini udah waktunya, apa-apa kita diketahui manusia misalnya. Tapi ada juga yang enggak usah dikasih tahu, ngapain dikasih tahu, kalau memang ada manusia datang ke sini ya udah berarti dia tetap di sini, dia akan jadi budak kita, dia akan kita seru-seru, dia akan kita lakukan sesuka kita. Nah, gue penasaran tuh yang tadi lu bilang ini udah waktunya, itu yang dari hijau apa dari merah? Itu yang dari hijau. Oh, dari hijau tuh bilang waktunya. Nah, tapi kalau emang yang hijau, kan lu bilang tadi ya, bisa jadi ini salah satu tanda kiamat mereka muncul ya kan? Dari yang hijau juga. Nah, berarti juga ngerusak juga dong pada akhirnya. Mereka ini dia muncul katanya, sebagai pemberi peringatan. Emang tugas mereka itu. Emang tugas itu. Tapi yang benar-benar ngancurin yang merah misalkan gitu. Iya. Oke. Gitu. Menarik. Dan mereka juga sebenarnya di bawah itu dibilang akur juga nggak akur, dibilang perang terus juga enggak. Emang musuh bubuyutan gitu ya. Hampir sama kayak kehidupan manusia ya. Manusia kan juga ada yang saling membunuh kan, yang namanya jahat. Ada yang saling ibaratnya menjerumuskan. Ada juga yang memusnahkan gitu kan segala macam. Jadi gua kalau merem-merem nih masih agak kebayang jelas nih. Masih kebayang ya? Bisa masuk kan. Efeknya masih ada soalnya, masih ada. Mata gue yang sama kayak lu dulu, sebelah kanan gue tuh perih. Lu kanan gue, berarti tadi gue ke kiri dong ya? Karena kiri gue yang perih. Lu kiri perih. Panas. Oh ya udah. Merah berarti kalau yang panas lu. Gue yang sebelah kanan atas, sebelah mata gue yang kanan. Ini masih kita tunggu dari friends ya yang mau kirim foto buat dibaca diri, baca karakter. Ya, sambil nunggu yang masuk kita ngobrol dulu ngebahas yang tadi ya. Kita lanjutin dulu. Ada Twitter masuk? Katanya kok lagunya Nina Bobo mulu, serem tahu. Tadi. Iya memang kan acara horor. Kalau lagunya lagu ungu berarti kan acaranya bukan horor. Mungkin dong P-Apple. Nah, PPAB nggak mungkin. Ya silakan yang mau dibaca karakternya. Boleh. Masih ditunggu ya beserta foto. Karena biasanya kita membacanya tuh per momen foto. Jadi kalau bisa yang terbaru, kalau memang mau yang terbaru. Iya. Iya, kalau malu buat tweet pic di Twitter bisa langsung kirim ke WhatsApp. Ya. Di nomor berapa kan? Di 0853 9666 1948. Iya. Mungkin friends juga nanya kenapa harus foto sih? Emang nggak tambah foto nggak bisa? Bukan nggak bisa, tapi kalau untuk pakai foto itu kita lihatnya sesuai apa yang terjadi pada saat momen di foto itu. Benar. Jadi kita nggak ngelihat jauh lebih luas, lebih panjang, dan intinya adalah kita hemat energi. Karena kalau kita melihatnya langsung, energinya akan lebih besar ketika kita ada guide atau pembantu gitu, friends. Dan salah satu ngebantunya itu adalah media foto. Oke, nih baca dulu nih si siapa Okta tuh? Siren Okta. Oke. Kalau Okta apa kata? Oh, ini dari DP-nya ya? DP-nya aja deh, DP-nya. Ya udah. Kalau ada yang lebih Okta cewek apa cowok? Cewek.
Cewek? Cuma ke cowok-cowokan. Oke. Yang mana ya? Yang mana jalurnya ya? Okta pengennya yang mana? Ayo. Ya ada yang di DP dulu. Yang DP aja ya. Dia ini sebenarnya ada sisi yang terkekang. Tapi Ya. dia lembut kayaknya. Sisi yang terkekang, tapi sisi terkekangnya dia apa tuh? Terlalu banyak diatur apa gimana? Explore-nya itu, mengeluarkannya itu ke sisi yang lain. Karena dia terkekang, diekspor ke yang lain. Ya, ada satu sisi yang dia merasa bahwa gue tuh nggak mau kayak gini, ini bukan gue. Tapi ya udah oke, gue ikutin, gue lakuin ini. Gitu. Iya. Dan dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri itu jarang sekali bisa dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Lebih ikutin orang gitu. Nah, kebanyakan dia itu bersifat atau bersikap yang disukai orang. Jadi misalnya orang sekitar melihat dia Funny seperti gitu. itu, Dia funny gitu. dan aman, nyaman, lingkungan nggak ada Protes. something nothing gitu kan. Ya udah, gue lakuin aja deh. Gue ngikutin orang-orang di sekitar gue. Karena kalau gue nunjukin aslinya gue kayak gimana, kemungkinan orang-orang sekitar gue ini bakal berpikiran lain sama gue dan bakal berpindah Atau lain. Takut dimusuhin. Dianya takut dimusuhin. Dimusuhin sih enggak dong. Dimusuhin enggak. Cuman mungkin persepsi dan anggapan orang sekitarnya ke dia itu akan berubah. Gitu. Dan ketika itu berubah, nggak akan lagi pernah sama. Begitu. Tapi orangnya sebenarnya orangnya positive thinkingnya bagus. Dia tuh bisa dibilang workaholic juga. Pekerja kelas. Ketika dia melakukan sesuatu hal, dia nggak pernah setengah-setengah sebenarnya. Orang Ini, baca orang karakter nih. Iya, nggak pernah setengah-setengah. Dan dia nih pendengar yang baik, Pendengar yang baik ya. teman curhat yang bagus. Dan dia tuh nggak pernah mematahkan ide atau mematahkan apa namanya ya, pemikiran orang. Dia tuh nggak pernah mematahkan pemikiran orang. Dia tuh orangnya sangat-sangat demokratis gitu. Walaupun dia nggak setuju sama orang tersebut, misalnya siapa gitu kan. Bicara halus gitu. Tapi dia tuh nggak pernah, lu nggak bisa kayak gitu, nggak pernah gitu dia. Nggak pernah frontal dia tuh. Nggak pernah Mematahinnya nggak pernah mengeluarkan, mematahkan pun nggak pernah dia. Lebih mendem gitu. Iya, dia paling cuma senyum. Oke, sip. Oke. Iya, lu tahu Li. I'm doing the best lah. I'm doing the best buat Merem tuh tadi. pokoknya I'm doing the best for myself gitu kan. Pokoknya apa yang lo gini-gini, oke, terserah hidup lu. Yang penting lo nggak ganggu hidup gua. Kalau lo ganggu gua, baru gua akan masuk ke ranah lo gitu. Gitu. Iya. Iya, makanya nggak apa-apa, ini udah waktunya beda lah sekarang ya. Lu ke kanan, gua ke kiri, Kron. Nah, ini gue jadi ngebacain ini ada komen di situs website yang lagi ngebahas Agartha. Menarik juga nih. Ya, ntar sambil nunggu teman-teman yang ngirim foto ya. Kalau untuk kamu tadi Okta udah segitu aja ya. Okta segitu. Jadi intinya asik aku dibacain. Nah, jadi intinya apa namanya? Iya itu ya. Jadi dia suka melampiaskan keterkekangannya itu Ke hal yang lain. hal yang lain. Nah, tapi yang hal yang lainnya nggak usah disebutin ya. Nggak usah, itu privasi Nggak usah, kamu. kita tahu kok itu. Tapi bagusnya dia tahu lu. Bagusnya dia itu adalah dia tuh nggak pernah mematahkan atau membantah benar, pemikiran orang. Benar. Iya. Bagus dia. Dia Bagus. kalau kerja nggak pernah setengah-setengah, full gitu. Dia pendengar yang baik. Kalau orang curhat dia tuh pasti mencurhat. Justru malah kalau dia curhat susah orang dengerin dia curhat. Gitu. Iya. Gitu. Oke. Oke, mau It's fine. Iya, dia dengerin dari awal katanya. Iya, aku apa sih ini ikan aku udah bilang aku mau Kak Sukron membaca karakter. Ya gue mana bisa. Siapa? Dia pengen Sukron yang baca Si Okta itu. karakter. Nah, ini ngomongin soal Agartha. Kak Sukron mah nggak bisa baca karakter, biasanya baca hatimu. Baca hatimu. Terus digocek dikit hatinya. Anjing cengcet. Ya, ini dia komennya lu keren nih tentang Agartha. Dia bilang, itu semua memang ada katanya dan nyata. Tapi nanti ada sebuah kaum yang secara tidak sengaja terperosot hingga bertemu oleh manusia suci di bawah tanah. Nama zaman ini adalah Erkesu. Oke. Di bawah sana ada dua kerajaan besar, yaitu kerajaan jahat dan baik. Ya. Tetapi mereka pada akhirnya bentrok, tapi bukan dalam tanah, melainkan di atas bumi nanti. Dan mereka muncul melalui dua pintu rahasia. Saya tahu rahasia itu, tapi tak berani membukukannya
Saya takut nanti kehancuran di muka bumi ini semakin cepat. Wow. Saya beri satu pandangan aja pada Anda secara logika. Bumi bulat dan selalu panas baik itu siang dan malam. Yang selalu diberi sinar, tapi mengapa bumi tak pecah ya? Dikarenakan ada sebuah alat pendingin di tengah-tengah planet bumi. Menurut dia. Ya, sebagian besar juga benar tuh. Sebagian besar benar. Ya, makanya tadi gue lihat ada 2 kaum, dibilang 2 kerajaan kan. Sama. Cuman di sini gue, nah ini walau-walam sih, ini bukan untuk diperdebatkan, gitu. Karena nggak ada faktanya gitu kan yang bisa lihat. Karena kalau yang gue lihat itu nggak bulat gitu, dan nggak juga seperti apa yang ada di gambar Pak. Kalau di gambar yang ada sekarang itu ya, yang apa ya kita sebutnya flat earth lah ya. Flat itu kan penggambarannya adalah ada dataran, terus kayak ada kubah gitu. Di bawahnya makin bawah makin mengkerucut gitu kan tanahnya. Nah yang gue lihat bukan seperti itu. Terus seperti apa aja yang lo lihat? Ya gue nggak bisa share sekarang. Belum saatnya. Ya. Belum waktu. Dan walau alam juga gue takutnya ini malah memicu perdebatan lain gitu ya. Dan nggak semuanya lo harus tahu. Oh say. Tapi lo tau gak dulu di sana itu ada sosoknya kayak lo gitu dulu. Hidungnya ya? Rambutnya Pak? Oh rambutnya. Makanya potong rambut lo dulu. Tapi yang tadi gue nanya ya. Tadi kan gue sempat yang lo ngomong gue agak merem. Nah ya yang tadi lo bilang tuh mirip dia cuma. Ya kan ada kan? Matanya itu tuh ke bawah. Ya. Jadi gini nih. Gitu tuh kayak lagi cemberut. Ke bawah gitu. Sini Pak. Iya gitu. Terus dia cuma gitu doang. Ini nggak tahu. Oh iya, mirip-mirip yang lo gambar itu, tapi bukan, dia lebih rambutnya kayak lo. Gondrong rambutnya kan ada lagi. Itu mah enggak. Enggak beda-beda nih. Itu botak tapi ada rambut-rambut kecil gitu situ. Si Upin. Bukan kayak Upin Pak, kayak orang yang gundul itu kayak kena penyakit gitu. Golum. Oh. Kan ada rambut kecil tuh. Iya. Kalau kalian suka lihat itu kayak lu rambutnya panjang gitu, gondrong gitu. Mungkin itu gue di alam lain. Aneh. Gue Gue hidup di lima bacain alam. selanjutnya dia minta nih di fotonya di Instagram. Siapa tuh? Noli, tugas lu, Li. Li. Nih. Sikat Li. Nih. Biar bagi-bagi energi Li. Beneran nggak? Nih. Buset, gue kasih mic ngomong. Iya. Kan gue juga gitu kan. Tarik, duduk situ. Ini bocah sih sama diatur atau nih. Pakai mic-nya. Emang harus modal clip on kayaknya buat Ali khusus nih. Iya. Ada clip on, ada bisa ada. Ini namanya siapa nih? NL. Latifa. Oh yang tadi tuh Nur Latifa. Latifa. Temen lu Pron. Pendengar salah satu mau ya gitu. Nur Latifa. Sebentar ya. Cari dulu. Tapi kalau pendengar Sukron ragu gue aja. Lu ragu nggak sih kalau itu pendengar Sukron aja? Nur Latifa kalau misalnya dari aku ngebacanya dari momen ya. Dan ini namanya juga tebak-tebakan jadi. Itu Instagram post dia minta postingan terakhir dia. Postingan terakhir Pak ya. Oh lu milih. Ya lagi. itu, Ini ya, bocah terserah tuh sih. Badung buat dibilangin. Ya terserah sih. Nur Latifa kamu dilihat dari sini. Nah ini teman juga tebak-tebakan jadi bisa aja salah dan mungkin ada sesuatu hal yang kamu belum tahu atau belum sadari gitu ya. Dan ini aku namanya juga pendapat ada. Nur Latifa, kalau di foto ini kamu sebenarnya anaknya ceria gitu ya, periang dan cukup mewarnai pertemanan gitu ya. Kalau di teman-teman kamu cukup salah satu orang yang dikangenin gitu ya dari teman-teman kamu. Kamu ceria, kamu juga lumayan hangat juga orangnya ya. Keluar nggak sih dari tadi Daniel? Dengar. Keluar. Gue nyuruh Reja sama Sukron turunin. Nggak Kamu apa-apa, biar orangnya dengar. hangat juga di pertemanan, kamu juga ceria juga dan penyayang juga. Tapi kayaknya kadang kamu juga nggak apa ya? Kamu penyayang tapi beberapa kali suka Marah. bukan ke orang yang Salah. tidak terlalu tepat untuk dilakukan seperti itu. Waduh. Berarti sayangnya jatuh ke Maksudnya tempat sayangnya yang jangan salah. terlalu berlebihan atau jangan terlalu gampang kebawa omongan orang atau terpengaruh omongan orang. Tapi kamu memang sikap ceria dan hangat kamu itu menjadi nilai plus. Sini kedinginan ya. Dulu kegerahan. Enggak bukan kedinginan. Oh, merinding. Gue panas setengah ini. Panas setengah. Latifa. Terus Tahu Ali lagi ngomong lu juga. Nah, terus dia baru kecelakaan tuh katanya. kenapa? Baru kecelakaan. Kecelakaan. Oh iya kecelakaan tuh.
bener. Kecelakaan kenapa? Motor. Jatuh dari motor. Dan dia pengen katanya main-main kesini mungkin Jumat besok. Boleh main-main ke sini. Tapi dia bisa Li. Bisa apa tuh? Punya Indigo juga. Dikit-dikit. Sensitif dia, Pak. Sensitif ya. Ada sensitif. Aja ngomong-ngomong nih. Kayak gini, Pak. Apa lu gambar gua? Tapi ini nggak berujung dia. Gitu, Nur Latifah. Ini ada apaan sih nih kiri gua Ngebaca dari tadi? secara universal. Sama gue juga gitu. Tapi itu intinya, kamu jangan gampang Lu dari tadi pas bangun. jangan gampang terbawa Fokus aja. omongan orang karena belum tentu. Oke. Intinya Latifah jangan cepet percaya lah sama omongan orang, apalagi modus-modusan orang ya. Ya, apalagi Kayak anak, banyak dimodusin. apalagi anak sini nih. Anak sini mana nih? Oh, anak sini. Oh, anak kamu sini. juga rada bawel juga. Iya. Terus Itu dia karena kamu ceria, hangat, rada bawel dan Biasa aja dong bawel. Lo bawelnya biasa kayaknya aja. makan Biasa. biasa. Bawel. mama Biasa aja nggak bawel, nggak usah gitu. nggak usah kita. Karena ini kan sesi baca karakter kan biar lebih fun, Pak. Enggak, ibu-ibu lo keluar banget. Iya. Jangan ditunjukin dulu lah. Ibu-ibunya keluar. Ibu-ibu mau pasar sahur itu gitu. Kakak. Terus apa namanya, ya salah satu yang paling kuat itu sih, kamu juga lumayan talk aktif juga, dan lumayan inspiratif. Maksudnya kamu punya karakter atau style sendiri yang lumayan kuat. Nah itu kalau misalnya kamu asah-asah terus karakter kamu, insya Allah menjadi orang yang lebih Amin. Trendsetter ya, trendsetter dia biasa. Trendsetter ya. lebih Wih, oke. menonjol dan lebih menginspiratif. Nah, oke lah, udah cukup. Udah, intinya jangan percaya modusan ya Latifah ya. Ya, udah ya. Jadi yang belum kebagian dibacain baca karakternya minggu depan ya, Jumat besok ya. Jumat next malam Sabtu. Oke, nanti kita balik lagi deh, friends. Thank you yang udah mau dibacain karakternya ya. Jadi dibaca karakter ini nggak harus sekali udah, tapi karena per momen jadi siapa tahu setiap namanya hidup kita kan ada sedang masalahnya kan ganti-ganti itu ya. Tuh, tiap hari beda gitu. Setiap hari beda pasti apa yang dirasakan juga, apa yang sedang dialami gitu pasti Tuh, beda. dan itu juga nggak mesti nggak harus lu yang dibacain. Oh, iya, benar. Bisa misalnya lu pengen tahu siapa Pasangan orang. lo, Ya misalkan lu pengen teman tahu lo, gebetan lu gimana. gebetan lo, sahabat lo, semuanya bisa ya. Nah, mention aja di @friendsradio.id, oke? Biar makin banyak yang mention. Nanti kita balik lagi buat ngebacain kesimpulan dari kesimpulan aja. Udah, besok aja karakternya Jumat besok aja lagi. Oke. Ya, buat ngebacain kesimpulan dari Agartha. Jadi yang penasaran, Ghost Room. Tidak perlu takut. friends, ini udah di jam-jam terakhir kita saatnya closing ya. Jadi gua sebelum teman-teman kesimpulan, gue bacain dulu apa yang sudah kita bahas kali ini. Intinya adalah Benar sekali. Agartha itu adalah sebuah legenda yang sering diceritakan dari zaman dulu sampai mungkin zaman sekarang ya. Mungkin zaman sekarang juga kurang diketahui, kurang mencuat ya. Kurang ya. Karena tidak kita Kurang pelajari dibahas ya, karena memang sudah mulai hilang seperti itu. Cuma legenda ini adalah tempat Agartha adalah tempat istimewa di mana para penghuninya dirasa paling sempurna, memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan kekayaan alam yang tak terhingga. Dulu, Plato pernah menulis tentang Agartha. Ia mengatakan ada sebuah tempat di dalam bumi yang bisa dicapai melalui terowongan sempit rahasia yang menghubungkan keempat sudut mata angin bumi. Waduh, utara, selatan, Dalam kepercayaan di suatu kepercayaan agama, tempat seperti Agartha ini juga ada. Beberapa aliran agama percaya bahwa ada sebuah kerajaan di dasar bumi yang berisi roh-roh jahat bernama Agarthi. Selain itu, dalam beberapa teks yang tertulis ada sebuah tempat bernama Sambala, di mana merupakan tempat suci yang tersembunyi ya. Salah satu umat juga percaya bahwa dari tempat inilah seorang yang digelar seorang Khalqi akan muncul. Dia merupakan penjelmaan seorang dewa yang kelak akan membawa seluruh dunia ke dalam masa penjayaan. Banyak juga pendapat tentang Agartha menurut para ahli. Seorang okultis asal Perancis yang bernama Alexander Saint-Yes de Alvider adalah orang yang pertama kali membawa legenda ini kepada halayak Eropa. Dia mengatakan bahwa dunia rahasia bernama Agartha dan semua kebijaksanaan dan kekayaannya akan dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia.
ya, ketika salah satu umat menaati perintah-perintah yang dibawa oleh Musa, dan dia juga dipercaya bahwa tempat ini berada di Tibet. Hal ini pun sesuai dengan tulisan-tulisan yang berada dalam teks suatu kepercayaan yang mengatakan bahwa tempat ini seperti berada di Tibet pula. Di dalam agama lain juga dikisahkan tentang Gog dan Magog, atau di dalam agama lain juga Ya'juj dan Ma'juj pun diberitakan seperti itu. Secara ilmiah, kisah tentang kota bawah tanah ini dalam teori disebut hollow earth, ya, hollow earth. Jadi ini sedikit tidak masuk akal, tetapi ada beberapa ilmuwan yang mencoba mengetengahkan teori mereka tentang hal ini. Yaitu seorang Edmund Halley adalah ilmuwan pertama yang memperkenalkan teori hollow earth. Ini adalah saat ia menemukan perubahan longitude magnetik dalam penulisannya, dalam penelitiannya. Selain itu, belum ada seorang pun yang pernah melihat inti bumi yang katanya sangat panas dan berisi cairan berapi. Selama ini kita hanya membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, jadi kemungkinan bahwa bumi ini memang berongga masih sedikit terbuka, yang artinya masih bisa diselidiki lebih lanjut lagi. Yang paling masuk akal adalah kemungkinan bahwa bumi memang tidak berongga, tetapi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam, di mana makhluk hidup bisa tinggal. Legenda sudah menceritakan, ayat-ayat suci pun juga bisa ditafsirkan dengan legenda ini. Semua tergantung dari keinginan kita untuk mencari tahu lebih jauh apakah Agartha atau kota-kota sejenisnya memang ada, atau pernah ada, atau hanya sebuah legenda yang lahir dari imajinasi manusia. Segala kemungkinannya bisa terjadi. Itulah pembahasan kita pada malam hari ini tentang legenda bawah tanah Agartha. Artikel itu bagus sih, artikel itu, karena artikel itu berusaha untuk netral. Jadi benar-benar memberikan informasi apa yang dia dapat, dan supaya dari dia tidak mengarahkan manusia supaya meyakini itu ada. Tapi kalau memang lo penasaran, riset sendiri. Ya, karena memang banyak di dunia ini, di kehidupan kita, banyak ilmu-ilmu yang masih banyak rahasia-rahasia yang masih banyak harus kita ketahui dan belum terungkap kebenarannya. Karena memang ada saatnya, menurut gue pribadi ya, ini kesimpulan juga sekalian lah. Karena menurut gue tidak semua ilmu yang belum ada atau belum diketahui itu tidak benar adanya, tapi hanya belum terungkap, dan menunggu waktu kapan hal-hal yang menjadi misteri itu merupakan fakta atau sebuah legenda aja. Gitu kalau menurut gue. Oke. Kalau dari gue ya, perbanyaklah referensi kalian. Open minded. Open minded. Ambil nafasnya keren ya, ambil nafasnya. Menurut gue. Lanjut dong. Gitu. Ya pokoknya itulah, buka pikiran kalian, dan tapi jangan semuanya kalian masukkan menjadi kepercayaan. Pilih-pilih lagi mana yang menurut kalian benar dan mana yang menurut kalian tidak benar. Semua tergantung kalian lagi semuanya. Dan ya pokoknya itulah intinya lah, bisa menerima apapun. Siap. Ali. Siap. Ali. Kesimpulan atau enggak argumen lu ya, pendapat lu ya soal apa yang kita bahas sampai jam segini pada malam hari ini. Mata lu pedas. Capek kali. Cuci muka pakai abon sih. Abon capek. Pokoknya pada intinya jangan sesuatu hal yang kita omongin ini jangan jadi kepercayaan 100% gitu ya, jangan jadi patokan ya. Dan ini juga kita mencoba bukan ngapa-ngapain, jadi kayak cuman ya udah untuk kayak tukar pikiran, referensi atau sharing aja gitu ya, bukan untuk jadi kayak kesannya mistik-mistikan atau gimana. Tapi untuk menambah ilmu ya, lihat. Betul. Menambah wawasan. Yang harus digarisbawahi. Dan salah satunya kalau misalnya tadi kita ngebahas bawah tanah, berarti memang mungkin juga di Islam juga ada kan, bahwa ya ada makhluk selain kita gitu kan, di Quran pun tertuliskan seperti itu. Jadi ya memang inilah sharing-sharing yang kita dapat salah satunya. Insya Allah ya, Allah alam juga ya teman-teman ya. Seperti itulah kira-kira. Siap, oke. Gue akan sedikit memberitahukan bahwa program ini kenapa sih diadakan gitu. Karena kita kembali ke awal dulu, bahwa program ini adalah mediasi untuk saling bertukar pengalaman, pengetahuan, informasi. Yang dimana yang namanya juga informasi itu perlu di cross check kebenarannya lagi. Jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang friends tadi dengar dari jam 10 sampai jam 1 ini, itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung diambil bahwa oh itu kesimpulan. Ya, mengenai kehidupan ada di alam bawah sana segala macam,
benar yang apa tadi kata Sukron, bahwa segala sesuatu hal itu masih banyak ilmu yang belum terbukti. Bukan berarti tidak ada. Nah, bagaimana supaya bisa ada dan dijadikan fakta kebenarannya? Kita harus melakukan pembuktian. Seperti halnya dulu kala kita belum pernah tahu ada ilmu matematika, geografi dan sebagainya. Tapi karena ilmu-ilmu itu membuktikan dengan hasil penelitian dan fakta yang ada, akhirnya itu jadi ilmu pasti. Nah, mungkin apa yang kita bahas sekarang ini adalah saat ini mungkin masih terdengar nggak masuk akal, itu seperti dongeng, mitos gitu kan. Tapi mungkin suatu hari ada manusia-manusia yang membuktikan itu dan ternyata memang siapa tahu mungkin nanti ada sedikit hubungan, kalau antar negara itu ada hubungan bilateral gitu kan segala macam, bisa terjadi antara manusia dengan makhluk lain yang sama-sama ciptaan Tuhan itu melakukan hubungan, juga ada silaturahmi gitu. Maybe seperti itu. Dan ini kita sangat terbuka lebar luas sama friends semuanya. Karena ini forumnya adalah forum ngobrol, forum sharing ya. Jadi bukan ibaratnya satu arah. Gitu. Jadi next kedepannya kalau misalnya ada friends yang juga mau ikut ngobrol segala macam, kita sangat terbuka. Yang pasti apapun yang terjadi di luar sana, ada atau tidaknya, yang pasti ini membuat kita semakin berpikir dan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Gitu. Oke, thank you Reza, dan thank you juga friends yang mendengarkan dari tadi ya, dari jam 10 ya, malam. Kita mulai sampai dengan jam 1 dini hari ini. Wah, thank you banget pokoknya yang udah mention di Twitter di @friendsradio_id juga thank you banget. Thank you juga buat Reza, buat Ali, buat Bedul ya. Dan semua kru yang nemenin kita siaran Ghost Room setiap Jumat malamnya ya, jam 10 sampai dengan jam 1. Yep. Oke, Ghost Room harus pamit ya, harus tutup pintu. Tutup pintu ya, bagus. Belum nemu ya. Jendela dulu tutup Pak. Kalau punya nyali, ayo masuk guys. Itu pembuka. Penutupan saatnya tutup pintu. Saatnya tutup pintu ya. Minggu depan kita buka lagi kuncinya. Yes. Pintunya pakai kunci. Oke lah. Ngerti lo tuh. Yes, penting gua ngerti ya kan. Ya udahlah, kita pamit ya. Kita istirahat, sangat istirahat friends semua ya yang lagi mendengarkan. Jangan lupa dengerin program-program lain di friendsradio.id ya. Di Senin sampai dengan Jumatnya itu dari jam 11 sampai dengan jam 5 ya. Oke, kita pamit semuanya. Undur diri. Gua Sukron Jamal, gua Abdul Wahab, gua Ali, gua Reza Rasya, dan gua Sukron Jamal. Gua udah mikir lagi. Masih gampang. Gua mau coba balik lagi Sukron, balik lagi. Jangan takut ya. Ya, jangan takut semuanya. Kita nyanyi lagi.